tahun depan Knicks bakal balik lagi ke final buat defend their title. Boleh that's a juga. take. Tapi nggak tahu menang atau enggak ya. Iya. That's a Cuman take. bakal lagi. Go New York, go New York, Gila. go New York, go New York, go Nggak. go New York, go. Selamat fans Knicks, congrats. Nggak, tapi gue jelasin dulu ya. Jadi di studio ini spesial banget. Ada 2 fans OKC dan 1 komentator NBA on Prime. Iya, Novi. Lah kau kan juga gimana Wede. sih? Ada udah dapet Ril? Gak, udah lanjut. Iya. Kan dia juga. Lanjut. Iya, mana dia cuma jarang Irul mah nggak dapet Irul, kasian banget sama gua berdua. Sama gua. Nggak, tapi yang jelas nih gua intermezzo dikit ya. Pasti kan nanya P-Double kemana Paul Palele gitu. Iya. Paul Palele itu jadi gini guys, biasa kan gua habis game 1, game 2, game 3 tuh langsung take podcast. Iya. Itu inisiatifnya Paul gitu. Iya. Terutama di game ketiga tuh dia langsung dia pagi siaran sama lu, Iya. terus habis itu ada IBL, terus tetap lanjut malamnya tetap calling mal, kita harus tetap bahas game 3 gitu. Iya. Karena Spurs menang. Betul. Nah di game keempat kan comeback pokoknya terbesar lah Ya. semenjak Boston Celtics sama Lakers kan. Iya, betul. 24 dia 29. Terus gue WhatsApp Paul ntar malam kita podcast. Gak bisa mal. Habis IBL aja kayak kemarin ada IBL dia bilang. Ya udah habis IBL aja. Gak bisa lagi gitu. Dan hati gue adalah Paul itu nggak mau nih buat teman-teman juga ya. Paul itu nggak mau nge-podcast ketika Knicks lagi menang, apalagi males banget bahas De'Aaron Fox atau the dumbest coach ever. Nggak mau bahas tuh. Ya di game 5 juga akhirnya dia ya kita hari angkat piala pun dia gak ada kayak kalau dia ada urusan keluarga sih. Tapi Nah itu dia P-Double gue bakal defend lu. iya. Dia ada anaknya lagi ada acara. Bener, anaknya Lu lagi ada gimana sih, acara. Mal? Parah lu. Nggak, tapi tetap gue belain P-Double. Cuma gue kasih tahu aja kenapa P-Double tuh nggak mau, karena dia benci gue benar. Nggak, P-Double I'm with you. Fuck him up. Tapi ini gue kasih tahu Renha, Adovi dan Iril. Gue itu dari tanggal 13 Mei, gue tuh udah bilang bahwa siapapun yang lolos ke final, tadi gue ngasih tahu Iril juga, siapapun yang lolos ke final dari West, gue percaya diacak-acak Jalen Brunson. Paul Palele ketawa terbahak-bahak. Gak mungkin. Ya. Lihat sekarang siapa yang benar. Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak, tapi ini satu-satu ya. Satu-satu kita dari Reinhard dulu. Hard, lu kan sebagai fans OKC ngelihat Spurs kalah seneng atau enggak sebenarnya? Atau lu ngerasa kayak OKC jadinya lebih cupu lagi dong karena Spurs saya kalah gitu? Enggak sih, gue sebenarnya udah bilang juga semenjak Spurs menang, Iya. mereka emang they're a better team, Oke. gitu. Udah layak, udah sepantasnya layak masuk final. Karena tahun lalu pun OKC juga gitu, tim muda, lack of experience, baru sekali ke playoff tapi udah langsung ke final dan juara. Iya. Ke Spurs juga sebenarnya ini mungkin lebih cepat dari OKC, soalnya mereka tim termuda yang ada di final saat ini gitu loh. Sepanjang sejarah ya. Sepanjang kedua setelah Trailblazer kalau nggak salah zaman dulu. Oke. Jadi senang atau enggak sih biasa aja sih sebenarnya. Cuman gue dari awal ngelihatnya megangnya emang Knicks gitu. Iya. Gara-gara match up juga. Oke. Spurs dominannya match up sama OKC dari regular season udah kelihatan. Iya. Playoff pun benar terjadi. Iya. Mereka kalahin OKC, defending champs. Ketemu New York di regular season 2-1. NBA Final Cup juga Ya juara New York Ya. gitu. Gue udah feeling gue lebih kuat ke New York Knicks dan sekarang terbukti bahwa emang mau sehebat apapun tim muda, at the end of the day experience matters. Karena mereka 4 kekalahan ini benar-benar nunjukin bahwa itu mental dan juga pengalaman sih Mal. Oke, mental dan pengalaman ya. Iya. Buat Andovi, Austin Reeves dibayar segitu mahal. Worth it. Gue Andovi gue Tiba-tiba ke Austin Reeves. Dia di offer sama Brooklyn Nets kalau nggak salah. Brooklyn Nets offer Mau. dia. Iya. Mau. Tapi Mas sebelum gue ngomong soal Austin Reeves dan Lakers yang akan menang tahun depan gak? Kita ada bukti ya. Gue dan Reinhard ada bukti di double screen. Kita ngomong Knicks in 6. Ada bukti. Oh ada. Kita berdua ngomong. Ya. Kita nyangka Knicks bakal menang tapi gak Knicks in 5. Jujur, I don't think any of us. Jujur ya. Iya. Lu gak nyangka Knicks in 5 dong. Iya, Kalau iya. lu gak nyangka Iya, Knicks in 5. enggak. Gue nyangkanya Knicks in 6. Karena ya to be honest game 4 they had it. Game 4 it was Ogugua Anunoby. Nggak, ada meme yang gue suka banget. Papa, kenapa nama aku Oji Anunoby? Ogugua. Nah, tapi ya
Knicks, I mean guys, gue gak tahu, please fact check me on this. Ya. Game 1, 2, 3, 4, 5 Spurs were up the first quarter. Ya. They were up. Kalau untuk first half gue gak tahu ya. Ya. They were up every first quarter dan selalu di comeback. Benar kata Reinhard, experience matters. Walaupun orang yang paling tua di Spurs De'Aaron Fox kan tua tuh. Lu Hornet lebih tua dong enggak ya? Iya. Lu kan tapi udah pernah maksudnya. starter tapi udah pernah champion. Misalnya De'Aaron starter. Fox even in today's game, I felt like there were a couple of times in quarter keempat dia pick and roll sama Wemby go middle jump shot kayak I mean, what are you doing Fox kayak Fox trade tapi jangan ke Lakers. Bobala. Karena yang ke Lakers yang kita butuhkan adalah Tyler Kolek. Itu pas bulan Ramadan ada tuh kolak ya. Gue nyapu sendiri itu. Oh ya, tapi nanti kita bahas lagi Novia seputaran itu ya. Tapi kalau dari lu Real, lu merasa Spurs kala ini pure kesalahan De'Aaron Fox atau masalah Mitch Johnson juga? Maksudnya kan semua pulih ada dumbest coach ever gitu-gitu kan. Ya gue rasa tadi faktor Reinhard udah bilang faktor mental masih muda. I think gue kalau cuma mau bilang gini ya buat fans Spurs, lu nggak ada yang harus dibetein sih. Maksudnya ini anggaplah ini sekolah ya, tahun ini sekolah. Gue lebih seneng Spurs kalah dalam artian it's a big lesson buat Wemby, buat Stephon Castle, buat pemain jagoan saya Dylan Harper. Oh, gitu Dylan Harper. Man, nanti mungkin kita akan bahas khusus soal Dylan Harper. Ada. Gue rasa it's okay. Gue rasa fans Spurs yang benar-benar tahu prosesnya mereka dan time frame-nya mereka bakal sepanjang apa bisa sejago ini. Gue rasa tahun ini mereka udah harusnya ikhlas lah, dan harusnya mereka bakal lebih lapar lagi tahun depan. Kalau juaranya instan, buat si yang muda-muda ini menurut gue jadi takutnya songong. Takutnya ini nanti jadi Harden nih, jadi mau pindah ke punya tim sendiri lah atau apa. Biarin lah trio ini biar nyatu lebih lama, lebih lapar tahun depan. Tapi gue mau bilang satu hal nih. Semua pada bilang waktu itu OKC Spurs adalah final yang kecepetan. Enggak bos, ini the real NBA Finals, the dream NBA Finals. Ini benar-benar pure absolute cinema. Dari game 1 sampai game kelima. Wow. Setuju. Oke, berarti memang kita setuju bahwa ini final terbaik juga ya. Final terbaik sejauh ini ya. Final terbaik. The most watched NBA Finals since 98. Since Jordan. Since 98. Dan kontennya kemarin di game 4, OG Anunoby, semua Knicks bisa comeback. 8 billion views in social media, the highest views konten di game keempat kemarin. Gila man. New York City happy, NBA happy, Adam Silver happy, all the netral fans yang netral happy semua. Gue sebagai fans netral happy, jujur happy banget. Happy banget gila. Ya benar-benar ini ya apa idaman kita semua ya. Yes. Ya walau yang paling jelek kan Phoenix Suns Milwaukee itu. Tapi dari pertanyaannya Kemal, ya ini salah Fox. Salah De'Aaron Fox. Kalau mengakui itu De'Aaron Fox just cost Wemby his championship. De'Aaron Fox. Walaupun game kedua Wemby ada miscom sama Stephon Castle, it's part of the loss. Tapi di game 4 kemarin, De'Aaron Fox man, all he has to do is just hold the ball, let the clock run out. Wow. Maksudnya kayak Ginobili ya lari aja terus. Tapi lu tahu kan jawaban dia ketika ditanya di locker kan. Kenapa lu melakukan itu? Gua rasa gue bisa outrun si OG gitu, which is mungkin bisa, tapi it's still a risky play. Lu kan cari at that moment, lu cari yang the safest play kan. The right play, the safest play is just to hold the ball. Iya, dan fakta menariknya mungkin kita semua udah tahu ya, netizen juga udah tahu bahwa Mike Brown itu kan pernah ngelatih Sacramento Kings kan. Dan dia itu wanti-wanti soal nih De'Aaron Fox nih rada-rada nih gitu. Pokoknya dia semenjak dia ngomongin soal De'Aaron Fox di press con, abis itu dipecat kan. Karena pada saat itu De'Aaron Fox adalah asetnya Kings gitu. Cukup aset dan cukup berjaya juga sama Sacramento Kings gitu. Langsung dipecat. Tapi ternyata dia yang benar gitu kan. Mike Brown ketawa-ketawa di kursi pelatih tuh kan. Gue udah bilang apa sih orang. Enggak, gue waktu nobar sama yang kita nobar OKC aja Real sama Novi juga sama Reinhard juga. Gue tuh selalu kan gue dukung Spurs ketika gue yang penting OKC nggak menang aja gitu kan. Bangke gue nggak mau OKC menang aja. Nah terus habis itu gue tuh selalu takut ketika De'Aaron Fox bawa bola. Jadi waktu game ketiga dia mulai main lagi, gue selalu takut kayak udah jangan De'Aaron Fox lah, Dylan Harper aja yang bawa bola gitu. Gue selalu takut gitu. Nah ketika dia main full game di lawan Knicks, gue selalu bahagia. Bawa aja terus De'Aaron Fox, bawa terus bolanya. Karena kadang-kadang lu aneh, emang aneh nih orang nih.
Tapi emang itu ya kalau dari Andovi juga sebenarnya De'Aaron Fox ini udah seperti yang kata Iril tadi ya, mau nggak mau dia yang paling bertanggung jawab Wemby nggak dapat piala tahun ini. Ya, menurut gue jujur menurut gue iya, maybe that's a hot take and controversial take, tapi menurut gue enggak. Oke. Tadi di quarter 4, I mean, give it to Harper. Yeah. Walaupun tadi Harper ada miss layup at the end, tapi still Dia hot. he was hot, jadi it made sense. Jadi Fox bye-bye. Okay. Fans Spurs tenang, Fox akan bye-bye. Ke Lakers. Tidak. ada rumor katanya Giannis ke Spurs. Tapi ya itu kita kasih itu rumor. Iya, tapi masih rumor. Yang pasti itu LeBron James ke Warriors. Siapa tahu LeBron kayak I'm taking my talents to the New York Knicks. My last year. Nggak, tapi kan lu fans OKC kan. Jadi tadi kan Iril juga mention bahwa kalau misalkan Spurs juara musim ini bisa jadi dia dongak gitu, sombong gitu, nggak humble gitu takutnya ya. Nah kalau kita bandingin sama OKC ini kan mengingatkan kita sama Kevin Durant, Russell Westbrook juga James Harden yang dimana komposisinya sama gitu, tangannya juga sama gitu. Harden from the bench, ini juga from the bench juga, tangan kiri pula gitu. Wemby juga gaya mainnya padahal dia center kayak Kevin Durant. Walaupun terima kasih Wemby udah nembak 3 terus ya, itu aneh banget sih. lu aneh banget Wemby itu. Tapi semuanya komposisi sama gitu. Nah menurut lu pribadi nanti Spurs ini kedepannya bakal kayak gitu nggak? Maksudnya bakal punya tim masing-masing sendiri nggak kira-kira gitu? Mungkin kalau udah juara sih Mal. Tapi nggak tahu kan kita juaranya kapan kan? juga kan nggak juara tuh. Nah makanya itu kesalahan waktu itu kesalahan GM ya Sam Presti. Gara-gara dia nggak mau extend Harden, nambahin dikit lagi buat keep core itu. Cuman kayak Spurs kayaknya nggak bakal kayak gitu lah. Soalnya core mereka lebih muda daripada OKC waktu itu. Harper baru 20, WNBA baru 22 gitu. Way younger than OKC trio zaman dulu. Dan sebenarnya harusnya nggak bakal dipecah. Cuman nggak tahu ya. Nggak sooner or later apakah mereka akan juara dalam 1-2 tahun lagi? Apakah lebih lama lagi nggak tahu. Tapi untuk trio ini the best trio zaman sekarang sih, yang paling menjanjikan mungkin ya. Paling menjanjikan prospeknya ya. Lebih windownya lebih panjang daripada OKC sebenarnya. Soalnya mereka lebih muda. Dan udah cepatan lebih ke final duluan gitu loh. Iya, tapi sorry nih buat pemain-pemain Spurs juga oke sih ya, selama masih ada Jalen Brunson, maaf. Jago banget itu orang, Jago banget. Jalen Brunson. Ya, tadi lu bilang jago the greatest Knicks ever nih berarti. The greatest Knicks ever. Udah sah. Jujur ya, udah sah nih ya. Sah. Lu sah berarti, kenapa sah? Karena secara pencapaian juara ya. Kasih juara, Bos. Iya, sah. Kasih juara. Sah. Hari ini udah diborong semua 4 piala. Oh iya benar. NBA Cup, Conference Finals MVP, NBA Champ. Oh iya benar, semuanya diborong. First in history. NBA Cup MVP juga kan, di NBA Cup MVP, semuanya. Dan apa yang dia lakukan dengan size-nya dia segitu. Oh ya 6'2". It's extra special sih Mal menurut gua. Menurut gua itu susah Mal. I think there was a stat saying he's the last guy on that size. Well, Curry 6'3" ya, 6'3", 6'4". Up outside of Isaiah Thomas 1989 Pistons. Yang that size leading a team to a championship. Iya. Iya, jadi secara size ya itu ya. Ya lu compare dia sama Trae Young lah. Iya, benar. Bisa enggak Trae Young kayak gitu coba? Kayak Jalen Brunson. Enggak mati. Brunson udah mau kena ankle berapa kali tuh. Masih main lanjut terus, Bos. Iya. Hari ini 45 poin. 45 poin. The highest since Jordan. Iya. On the road. Closing the series finals. 1998 tuh ya. Iya, dan Jalen Brunson itu kan pokoknya dia menolak sepatu signature kan, dia nggak mau dibikin signature karena dia mau pakai Kobe Bryant. Respect, makanya gue respect banget karena dia mau pakai Kobe. Katanya jadi Jalen Brunson tuh waktu kecil pernah ketemu Kobe di ya. Chicago. Jadi ada ceritanya. Gimana Andovi? Jadi ceritanya dulu waktu itu Kobe mau release his Christmas sneakers, yang the Christmas, yang the Grinch. Iya, Grinch, yang hijau ya. Waktu itu bapaknya kan Rick Brunson kenal sama Kobe, ketemu, dikasih, dan dia kasih ke Kobe. Semenjak saat itu ketemu di Chicago. Kobe sama Brunson rilis sepatu, selalu inget I wanna wear Kobe's. Nah tapi sekarang kan dia bakal lanjut sama, gue gak tahu dia lanjut sama siapa ya, tapi siapapun yang dapat dia sekarang. My God, udah ini sinting. Iya, tapi Jalen Brunson menurut lo Andovi bakal MVP nggak musim depan? Ada chance di situ? Kalau MVP susah, karena Jalen Brunson kalau MVP ya, MVP of the season, MVP Liga ya. Karena Jalen Brunson, as much as he is an amazing player, NBA Finals MVP, in the season he doesn't put up 30 points per game. He's not that type of player. Terus Knicks kan selalu
nomor 3, Empat. nomor 4, seed 3, 4 kayak tahun ini kan seed 3. Yeah. Jadi untuk MVP enggak. Okay. Kayak there are some players that are built for the postseason and that's Jalen Brunson. Tapi players built for the regular season enggak. It's different. Lu setuju Real soal MVP musim depan? Gue kalau jadi Jalen Brunson Ngapain gue udah nggak butuh validasi apa-apa sih malah sebenarnya. Iya. I'm the champion, I'm the finals MVP. Apa itu MVP gitu loh, regular season MVP. Ya. Gue nggak butuh validasi, bukan berarti gue nggak mencoba. Iya. Kalau gue tetap ada di MVP conversation ya it's Pasti, okay. ya. Tapi Bonus. if I'm not win the MVP, it's fine menurut gue. Gue udah dapet yang tahta paling tingginya sebenarnya sih. Tapi lebih jago SGA atau Brunson jujur? Gue mulai ragu jujur. Jujur mulai ragu mah. SGA Brunson siapa? Tapi, Real? Ya. tapi Ya. we need ini. Mereka tuh ada segitiga yang aneh. Ya, oke. Spurs kalah lawan Knicks kalah lawan OKC in the season ya. Ini gue ngomong season ya. Iya. Terus OKC kalah lawan Spurs. Iya, benar. Matchup wise, OKC always wins in the season against the Knicks. Jadi ini segitiga yang sangat menarik. Yeah. If OKC went to the finals, it's gonna be a different story. Karena kan matchup wise again regular season beda, gue paham. Cuman matchup mereka tuh sangat menarik segitiganya. Dan Knicks juga udah 3 tahun belum pernah ngalahin OKC. Ya, benar. Iya. Yeah, I think they win 9 straight games against New York dan semua selalu close game. Dan Shea itu always come up big in the clutch. In the clutch moment dia selalu yang delivered buat OKC. Sementara kalau Spurs ketemu OKC udah 3 kali, 2 kali menang Knicks, 1 kali menang Spurs gitu ya. Ya, nggak salah tuh. Ketemu kalau Spurs ketemu Knicks ya. Di regular season. Ketemu OKC. Iya, enggak kalau Knicks sama Spurs di regular season. Kalah. 2-1 kan, 2 kali menang Knicks, 1 kali. Jadi kayaknya memang match up aja ya soal itu ya. Match up nightmare ya. Lu SGA Brunson mana lu? Jagoan siapa? Jujur. Musim ini postseason ini jelas Brunson. Iya. Kalau postseason ya. Postseason. Tapi ini again, I'm not an OKC fan. But still, Shea is also Finals MVP. People don't forget this. So it's still, then he's again back-to-back MVP. The first back-to-back MVP since Steph dan Jokic. Jokic, Giannis. Jokic, Giannis, Steph. Jokic, Giannis, Steph. Jadi kayak we need to give Shea his flowers. Dan ini gue ngomong bukan sebagai fans OKC. Iya. It's just bad matchup against the Spurs. Dan dia masih kena kutukan itu tuh. Kalau MVP back-to-back nggak bisa juara lagi di tahun selanjutnya. Kan kalau si Jokic juga kan justru pas nggak MVP juara kan. Giannis juga pas nggak MVP itu juara. Itu tahunnya Embiid MVP tuh. MVP, Steph juga kan tahun back to backnya nggak juara. Belum ada lagi. Siapa yang pernah back to back? Kayaknya Michael Jordan ya. LeBron. 2013 James. Sama Michael Jordan juga kan pernah back to back MVP tapi juara juga di barengan. Tapi udah habis itu nggak ada lagi tuh. Udah makanya SGA tetap back to back MVP tuh harus dihargai sama MVP Finals juga. MVP Finals MVP. Jadi of course Brunson this postseason amazing. Tapi kita tuh don't be stuck in the moment juga. Shea needs to be given his flowers. Tapi Andovi, kalau misalkan nih menit terakhir nih ya, 10 detik terakhir. Brunson, gue tahu pertanyaan lu kemana. Enggak, gue opsinya ada 3. SGA, Brunson, Luka Doncic, lu pegang siapa? Gini, I gotta be objective. Brunson. Kenapa? I now trust Brunson over ini clutch ya? Iya, momen clutch ya. Dude, kalau nickname lu Captain Clutch, bro, that's your nickname, bro. Captain Brunson, Captain Clutch. Walaupun clutch player of the year-nya SGA ya. Dan De'Aaron Fox. Dan tahun sebelumnya. 3 tahun lalu. Tahun sebelumnya. Clutch player of the year pertama kali kan De'Aaron Fox. Itu kayaknya salah deh. Tapi De'Aaron Fox nih malah itu membuktikan bahwa kalau lu jago di tim yang gue gak mau bilang tim busuk ya, tapi dia kan jago di Kings ya, jago man. First option, always the best player in Sacramento. Bradley Beal, always the best player di Washington Wizards. Begitu dia mencoba naik level ke tim yang lebih contending gitu ya. Misalnya pindah ke Phoenix Suns. Dengan role lebih dikit ya? Dengan role lebih dikit. Sekarang dia pindah ke Spurs. Kelihatan gak susah jasnya. Iya. Jadi lu jago di tim yang mediocre. Begitu lu coba naik level kelihatan jelek ya lu. Iya, sama kayak ternyata lu gak sejago itu gitu maksudnya. Sama kayak D'Angelo Russell. Ketika lu main di tim mediocre gacor banget. Tapi sekarang mentalnya kena. Itu di De'Aaron Fox gue takut kayak gitu juga tuh. Mentalnya kena tuh. Kena. For a very long time. For a very long time. Iya, karena gak juara masalahnya. Ya kayak gue tadi gue bilang, he cost Wemby di championship. Iya. Tapi kalau menurut lu Spurs tahun depan nih, Real bakal tetap kayak gini nggak?
atau lebih malah juara gitu. Minimal 5 tahun ke depan ya. Contender. Minimal. Heeh. Langganan final aja pasti. Langganan final pasti. Langganan. Gue gak mau bilang tiap tahun final, gantian lah Pak. Iya. Gantian. Dude, tahun depan objectively is gonna be another Spurs OKC Western Conference final. Yeah. It's objectively. Sama. Tergantung Itu sebagai seeding fans juga Lakers, ya. gue mau Lakers tapi objectively speaking it's gonna be Spurs OKC. Iya. They're young. Yeah. Ingat OKC, they're also young. People forget OKC is also young. Tapi Yeah. dari kita ngomong Spurs, can I just say something sebelum gue lupa? Huh. New York's only road loss this playoff itu di game 3 di Atlanta. Iya udah itu dong. Dan itu dong, CJ McCollum game winner. Itu dong. Yeah. Kalau nggak Beda 1 poin. Yeah. That's their only road playoff loss. So New York Knicks. Dan can I just say something? Karl Anthony Towns, Big Daddy, Big Bodega, Yeah. Big Cat. After all that, Zesty. dulu gue masih Zesty inget moment. masa-masa Jimmy Butler clowned him. Gue Yeah. masih inget Embiid said you can't win. Sekarang Karl Anthony Towns, nobody can say shit to you anymore. Ya. Big Cat, Big Bodega, apapun nama lu. You are an NBA champion. You got the demon off your back from your Minnesota days where people clowned you. Yeah. Congratulations. Yeah. Man, congratulations Big Yeah. Cat. Enggak, bahkan Big cat. bahkan sekarang Karl Anthony Towns tuh bisa ludahin muka Embiid, muka siapa DeMarcus Cousins Oh, yang iya. ngebully dia kan itu. Dulu dia dibully banget. Di meme. masih ingat? Iya. Jadiin Ya, meme terus. even Jimmy Butler juga belum dapat cincin. Iya, Yes. Jimmy Butler juga kan, makanya Yes. bayangin loh Karl Anthony Towns udah dapat duluan loh gitu. Iya, iya. Dan Jordan Clarkson dapat tuh gue cukup happy sih karena Happy? karena kan Ex-Laker. kalau di Jakarta kan enggak, kalau di Jakarta main sama kita dong. Udah, Filipina. Jordan Clarkson ya, Jalen Brown juga main juara juga sama kita. Kayaknya baru ini lagi deh, setahu gue ya kan masalahnya Jalen Brunson, Michael Bridges sama ini kan juara back to back Villanova kan, Yeah, NCAA oh iya, gitu. iya. Kayaknya baru ini yang ada juara NCAA tapi pas masuk ke tim yang sama juara NBA juga gitu. Kayaknya Iya, tapi soalnya kita Carmelo harus Anthony kan gagal. Ya. Gitu. kita harus cek Kareem dan temennya. Pasti Kareem pernah Oh kan. iya, Kareem kan juara 4 tahun berturut nih. Iya, iya, iya. Pasti ada satu temen yang Iya. Ada lah, ya, walaupun pasti. iya. Jadi kita cek double check. Tapi kayaknya untuk recent history, Iya. Nova Knicks Lagi ya yang juara ini ya, juara NCAA tapi itu dia, maka kita cek double check. Kalau nggak salah Kareem, kalau nggak salah please Google it. iya coba. Dan sama tapi kalau recent memory Nova Knicks dan itu. Iya, itu. Dan gue sayang banget harusnya ada Dante DiVincenzo. Iya. Aduh. Iya. aduh. Kayak dulu Michigan zaman Fab Five kan. Oh iya, Fab Five, iya. Fabulous Five, Iya, yang iya. Weber gitu-gitu ya. Iya. Iya sayang banget ya. Jadi memang itu ya apa trade yang dilakukan sama Knicks ini berarti berhasil gitu. Berhasil. Iyalah. Dia OG Anunoby dia datengin, Karl Anthony Towns di situ. Iya. Kan Untuk ada dia. videonya Brunson seneng banget. Pas Josh Josh Hart. Iya. Iya. Straight ke Knicks. Oh, he's so Oh, happy. yang dia lagi di mall. Iya, Iya, iya. kita lagi Dikasih di mall. tahu, Dikasih kasih tahu, fans. betul. Iya. Oh, Josh Hart, you kidding me? Iya. Dia langsung seneng banget. Seneng banget. Fakta menarik, gua sama Andovi nonton NBA Finals samping Josh Hart. Oh iya. Ini cerita Iya. gila, ini gila. Iya iya. Lu ngobrol. Iya. 2019, Iya. Game 3 Iya. Raptors Warriors. Iya. Kita lagi di Oracle Arena Game 3. Bener ya. Kita dikasih box, kita duduk di box. Tiba-tiba Josh Hart waktu itu pemain Lakers. Iya. Duduk, gue sama Kaji sama Kemal. Hah? Josh Hart? And he was just chilling. Iya. Kita duduk ngobrol. Iya. Dan waktu itu Thompson baru injured. Oh berarti ini Game 4. So ini Game 4. Iya, game 4. Thompson baru injured. Iya. Kita ngomong, your Hart, who's gonna win? Dengan tenang Hart ngomong, Warriors got no chance if Clay is down. Iya, langsung dia Langsung ngomongin. dia bener-bener ngomong kayak, oh really? You got it bro. Terus gue kasih popcorn, gue minta popcorn ke dia. Jadi gue sure. Jadi itu kayak anjing. Dan Kaju baru nge-post tadi kita Oh, iya. sama sama Josh Josh Hart. Hart. Iya, iya. Jadi iya. Josh Hart pemain ex-Lakers, congrats. Jordan Clarkson, Iya. ex-Lakers, congrats. Ya gitulah. Iya. Jeremy Sohan, Sohibul Spurs. Sohan. Spurs. Excellent. Iya, Banyak ini. tadi udah ini juga trash talk juga sama Wemby kan Iya, tadi iya. di Senggol. Sama Iya. siapa deh? Yang Siapa? congrats Mikal Bridges. Mikal Kalah Bridges. di Suns. Iya. Kalah di Suns dan Iya. sekarang Iya. di NBA. Siapa lagi yang ceritanya unik-unik gak? Yang kalah tapi Iya, menang. Michael Bridges yang nangis sih. Harusnya dia bisa Suns. dapat kan, soalnya Iya, iya. sama Phoenix kan. Walaupun tadi pas dia miss free throw, gue gak. Aduh. Waduh, Nerve Mikal dia. Bridges miss free throw. Ya, ya. Michael Bridges pokoknya utang budi selamanya sama OG Anunoby. Iya. Kalau kemarin 2 sama, beda cerita bos. Beda cerita itu. Habis tuh ya. Iya. Iya, iya. OG itu flashback dia pasti ke 2021 tuh. Iya. Pasti. Asli. OG Anunoby itu orang penting juga pas walaupun di Raptors dia minutnya kurang ya. Dia waktu nggak main, juara. final nggak Iya, main, yang nggak dia main injured. dia. Dia injured. dia nggak Iya, tapi di Knicks dia ngasih segitu impactfulnya buat tim ini gitu. Berarti kalau selain Jalen Brunson yang
lu respect lagi siapa? Berarti selain Jalen Brunson, OG Anunoby yang Semua di step up, Bang. semuanya ya. Semua step up. Ya. Sampai Alvarado aja step up, Wah, Bang. Game 4 tuh gila. Ya. Kemarin scoring kan kalau nggak ada Alvarado tuh di game keempat gimana ceritanya? Grand Theft Alvarado. He's a big part of the scoring kan. Dan gue sangat respect sama Mike Brown masukin dia ke rotasi loh. Pemain paling kecil tuh dia. Di series-series kemarin, maksudnya dia main tapi Minim. very minimal impact gitu ya. Cuma di final ini, gila men. Dia taruh benar-benar dia taruh 2 ball handler sih. Itu udah kartu asnya lah. Dia taruh 2 ball handler supaya bantuin si Brunson kan. Brunson kalau bawa bola usage kalau tinggi mati dia, Pak. Mati dia. Akhirnya dibantuin sama si Alvarado. Jadi shout out even sampai Alvarado, Shamet enggak terlalu kayak sewangi kayak di series lawan Cavs mungkin ya, tapi untuk spacing kan dia tetap perlu diliatin terus, dijagain terus kan, nggak bisa dibiarin gitu loh. Jadi semua role-nya ada masing-masing lah. Iya, gue setuju sama Real. Maksudnya di antara starting line up ini, OG Anunoby sama Karl Anthony Towns atau Jalen Brunson, gue shout out to Alvarado sih, GTA, Grand Theft Alvarado. Alvarado udah Akamsi Queens, Akamsi New York, Akamsi. Maksudnya dia tuh cukup impactful lah untuk bench gitu ya. Maksudnya untuk benchnya Knicks gitu. Gue respect banget sih gitu. Kalau lu ada nama lain nggak? Yang sama aja kurang lebih ya? Sama sih, kurang lebih sama. Cuman ya benchnya bener-bener ya step up to the occasion sih. Game 4 apalagi. Walaupun game 5 tadi jomplang banget ya sama bench Spurs ya. Cuman lah ya overall lah sama harus apresiasi Mike Brown sih. Soalnya kalau Tom Thibodeau yang megang udah nggak bakal nyampe sini mah. Itu rotasinya udah abis itu di jor-joran starternya. Gue bahas tuh sama Paul. Jadi gue bilang untung coachnya Mike Brown. Jadi dia percaya sama benchnya. Coba kalau ini siapa namanya Tom Thibodeau itu 5-5-nya main terus tuh sampai meninggal. Asli sampai meninggal tuh kagak diganti. Udah bengek pasti. Nggak ada kemungkinan Jordan Clarkson main, bodoh amat dia. Nggak ada. Udah nggak ada. Untung maksimal nggak ada. 8 pemain, 7 sampai 8. Short banget rotasinya. Pasti 40 menit ada 3-4 pemain 40 menit udah pasti kalau sama Tom. Iya, Alvarado tuh juga salah satu yang berhasil tuh ya. Maksudnya kan dia udah di trade juga kan dari Pelicans kan. Underrated trade itu. Very underrated. Walaupun ya kalau lebih underrated lagi Sam Fanny sih gua itu orang. Sam Fanny is a great still Spurs. deal. Iya. Maksudnya gitu. Nah, kalau ya mungkin dapetin Alvarado sama underratednya kayak sih dapetin Jared McCain. Oh iya. Itu curang. And you guys got him for pennies. For nothing. Picks doang. My picks doang emang. Ya walaupun kalau di sini dia gabung oke gas ya. Joget-joget. Gak ada hubungannya sama Kemal. Kan dia joget-joget terus Andovi, joget-joget sama Painted nih. Iya, betul. Ya kita nggak tahu dia secara seksual gimana. Gak penting. Nggak, tapi kalau dari kubu Spurs nih, berarti kita bahas soal Dylan Harper ya, yang dimana tadi Iril juga bilang soal Dylan Harper ini. Udah pesen jersey-nya, Pak. Udah. Pesen jersey. Yang ada finals. Ada finals patch. Harus itu. Gue juga akhirnya nyari tuh Dylan Harper tuh akhirnya. Tadinya gue mau beli Stephen Castle. Cuma gue tuh tadi kan gue ngobrol sama Iril ketika nobar. Gue bilang, "Ril, kira-kira kalau misalkan dari Spurs ini siapa yang bisa punya tim sendiri gitu." Terus gue bilang, dari semuanya Wembanyama jelas bisa punya tim sendiri gitu. Gue kedua Dylan Harper. Yang gak bisa punya tim sendiri adalah Stephen Castle. Nah ada 2 nama yang gak bisa punya tim sendiri, padahal mereka cukup signifikan di NBA Champions gitu. Yang muda-muda ya. Pertama adalah Stephen Castle, kedua adalah J-Dub. Gue bilang J-Dub tuh gak bisa punya tim sendiri. J-Dubnya oke sih. Gak bisa gitu. Karena Stephen Castle ini kayak, kan dia tuh waktu lawan OKC aja yang paling dipancing emosi adalah Stephen Castle kan. Draymond Green tuh udah bikin podcast sendiri, terus dia bilang bahwa ya lu waktu itu lagi ball handlernya adalah di elu gitu. Karena De'Aaron Fox lagi cedera juga, lu yang lebih sering main. Dylan Harper kan pengganti gitu. Harus lu lebih tenang, lu nggak bisa emosian, dia kayak emosi. Di sini juga cuma sempat 0 sampai 0,6 field goal kan. Dia tuh kayak nggak tahu ya, kalau gue bilang kayak mudian gitu loh. Kelihatan kayak kayaknya nggak, beda semangatnya gitu, beda. Kalau Wemby tuh kan wah semangat terus, kayak Stephen Castle tuh kayak ada satu momen gesturnya kayak lesu, kayak udah itu gue merasa nggak bisa. Dylan Harper bisa punya tim sendiri gitu. Dia tuh moodnya kayak Kawhi sebenarnya. Pemain Spurs tuh gue kayaknya nggak boleh ada satu yang lebih dari satu yang songong gitu. Kalau nggak dimarahin Popovich ya, kalau nggak Popovich turun. Kayak Wemby kan baru mulai songong kan sebenarnya musim ini kan. Musim lalu mah kalem-kalem aja dia. Musim ini baru mulai songong, nantangin orang, amin your head gitu, bla 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 gitu kan. Itu baru sekarang.
Gitu. Kalau Stephen Kessel tuh style kayak kawaii gitu loh, kayak santai. Satu hal yang nggak pernah kita lihat dari Spurs dari zaman Tony Parker, Ginobili, orang-orang kayak Wemby, kayak Stephen Kessel gitu. Kan kalau mereka main tuh Spurs ya kayak Luke Kornet, kayak siapa, Dylan Harper tuh Spurs banget tuh, masih Spurs lah, nggak banyak tingkah udah poin, banyak tingkah nggak poin. Kan Stephen Kessel kelihatan kalau lagi bete mukanya gimana, Wemby kayak nggak ada tuh Spurs kayak gitu-gitu kan selama ini gitu. Kayaknya mainnya ya the big fundamental aja. Karena tim Duncan kan kalau pemimpinnya apa turun semua kan, semua ke bawahannya. Sama seperti Mamdani pemimpin New York. Muslim. Yo, my mayor's Muslim, my bagel Jewish. Christians. And the Pope is on our side. Knicks in 5. Fakta menarik. Paus sekarang itu juga dari Villanova. Oh gitu. Iya. Dari Villanova ya. Jadi ada yang bikin Instagram post kayak bayangin lu jadi alumni Villanova sekarang. Betapa bangganya lu. Paus gua dari Villanova, pemain New York Knicks Villanova semua. Iya, dan Timothy Chalamet yang joget Knicks in 5. Joget sampai buka baju Knicks in 5. Terus Kylie Jenner kayak ayo pulang yuk. Knicks in 5. Enggak, pokoknya bayangin ya dua Jenner family ini ya, maksudnya kayak Kardashian family dan DLL ini. Yang satu merayakan Knicks in 5 gitu, yang satu ngambil handuknya Antonelli di F1. Aneh banget. Alay gimana sih, norak. Dia nggak tahu kalau kalian F1 kan Kim Kardashian sama Lewis Hamilton, gue nggak tahu mereka temenan atau apa, gue nggak tahu lah. Pacaran, iya. Ada satu momen di mana pertama dia nggak mau diinterview, Kim Kardashian nggak mau diinterview. Aneh sama. Dia lagi jalan, dia ngambil handuknya Antonelli. Padahal habis juara diambil. Terus Mercedes bikinin meme gitu kayak where's my towel? Enggak, itu norak real, maksud gue untuk sekelas Kim Kardashian ngambil handuk gitu-gitu. Tapi dua-duanya nemenin, yang satu juara ini sama Timothy Chalamet juara Knicks, yang satu nemenin Lewis Hamilton podium, kayak lucu aja gitu. Berarti kalau misalkan kita ngomongin soal Spurs kayak gini, dengan ada Wembanyama, apalagi banyak pertanyaan soal kenapa Wemby ini lebih banyak nembak di luar gitu. Nah itu kenapa kalau menurut lu Hart? Kenapa maksudnya seorang Wemby lebih banyak main di luar ketimbang main di paint area gitu? Ke-expose banget kan lawan Knicks ini gitu. Dia lebih ke apa ya? Sekali main di dalam, dia main di dalam terus. Sekali di luar, dia penasaran terus mah. Sekali nggak masuk, nyoba terus gitu. Jadi ya insting pemain muda mungkin ya. Jadi mungkin kebawa adrenalin, decision makingnya juga sebenarnya masih kadang bagus, kadang juga dipertanyakan. Soalnya banyak banget emang momentum di mana Andovi sendiri greget gitu. Greget banget gua. Kenapa Wemby lu nggak masuk aja lebih dalam? Kalau lu masuk ke dalam, at least helper defender Knicks bakal ke lu juga. Terus lu baru kick out gitu ke 3-pointer. Tapi dia lebih namanya masih muda, experience lagi sih Mal. Mungkin dari sini dia bakal belajar momentum sama timing gitu. Oke. Dan ini pesan gue kepada Wembanyama. Pesan, Wemby, oui. Je m'appelle Andovi. Wemby, off season ini. Telepon Karim Abdul Jabbar. Telepon. Mas Karim. Ajarin saya skyhook. Udah. He needs. Kalau Wemby ada skyhook, unstoppable. Dia soalnya belum ada signature move. Dia nggak ada signature move. Dia cuma lob. Misalnya, karena dia unstoppable ya. Dia kayak main sama anak kecil. Man, lu bayangin Wemby at the post, 1-2 dribble, skyhook. Udah, ini 10 tahun ke depan this league is his. Telepon tuh Karim. Mumpung Mas Karim masih sehat. We never know, dengan umur sekarang dia udah tua loh. Telepon tuh Karim Abdul Jabbar. Oke. Gue kasih nomornya deh. Ada tuh. Gue udah pernah ketemu. Iya. Kalau di Indonesia kan nggak jadi. Nggak, tapi kalau Stephen Kessel gimana kalau lu, menurut lu Stephen Kessel? Sama emosionalnya masih belum stabil gitu. Oke. Di seri sebelumnya pun jelek banget turnovernya. Di lawan OKC kayak hampir 20 turnover di 2 game pertama. Itu pun gara-gara kepancing emosi juga Mal. Lebih ke gampang ke trigger sih. Mungkin dari sini dia juga bakal ngelihat in the mirror gitu, bahwa apa yang jelek hari ini bau banget. Mungkin dia in the head juga emosi gitu. Cuman ya lebih ke ini namanya juga pengalaman pertama mereka. First time in the playoff. Sekali masuk playoff langsung panjang banget perjalanannya sampai ke final gitu. Jadi ups and downs-nya masih banyak banget. Mereka masih ngalamin semuanya first time gitu sih.
Jadi first time ya. Kalau First time. Andovi, Stephon Castle, Andovi gimana Andovi? Stephon Castle menurut gua pertama harus menenangkan diri. Oke. Gunting rambutnya. Oke. Terlalu mirip sama Devin Vassell ya. Gue juga kadang-kadang TI dia TI itu. Ya, TI. Iya TI. Nah, tapi Castle I think gini ya. Kan semua orang selalu bilang Area 51. Oke. Menurut gue salah. The next duo tuh Wemby sama Harper. Kenapa? Harper tuh nomor 2. Wemby nomor 1. 1-2 punch. Ada lagi tuh. Ada lagi The tuh. 1-2 Ada punch. lagi tuh. Daripada Area 51. Iya. Karena Harper menurut gue I think he's the next one. Harper, man, this guy is so, oh my god. Iya. Di game tadi aja berapa puluh kali gue bilang Iya. jago banget. Jago banget Iya. Jago Iya. sekali. Itu bedanya kalau punya bapak. Iya, NBA champion. NBA champion. Ron Yeah. Harper, he was a champion. He knows how to Yeah. what he knows what to say Yeah. ke anaknya gitu loh. Bukan cuma bapak-bapak yang lu mainnya kayak gini dong. Enggak, he knows He what to knows. say gitu. Yeah, Karena he was a champion gitu. Berarti Ron Harper bisa tuh jadi pelatih tuh ya. Real kalau Jalen Harper sukses berarti dia bisa jadi pelatih tuh ya. Belum tentu. Belum tentu ya. Pelatih is on another Yeah. level sih sebenarnya. Rick Brunson aja asisten kan, asisten Iya, coach iya, ya, iya. bukan. Oh iya bukan ini ya. Yeah, I mean like Steve Nash juga pernah coba jadi pelatih juga kan. Dia juga pusing puyeng sendiri kan gitu. Iya. Kalau anaknya sendiri mah bisa. Iya. Ron Harper tapi kalau satu tim gitu nggak akan bisa kayaknya puyeng ya. Pemain-pemain Iya. yang kayak Ray John Rondo tuh bisa tuh jadi Oh, coach Ray tuh. John. Ray John Rondo Chris tuh Paul, bisa. Chris Paul. Kayaknya model-model gitu lah. Ngomong-ngomong soal Chris Paul, gue baca Iya. sebuah thread atau tweet gue lupa. Ada yang Oke. ngomong, the Spurs really miss Chris Paul. Oh iya. Bahkan Oh iya. mungkin nggak main. Bahkan imagine having Chris Paul on the bench. Ya. Wah, Chris Paul bakal kayak guys, everyone calm down. Itu game 4 gak bakal kejadian. Nggak bakal kejadian. Kalau ada Chris Paul di game nggak bakal kejadian. Iya, dan Chris Paul tuh kan yang bikin Wemba nyamuk kayak sekarang tuh salah satunya Chris Paul. Iya kan dia veterannya waktu itu. Iya. Tahun lalu. Enggak, tapi memang comeback 29 poin di game keempat itu emang sejauh ini itu paling tolol sih ya. Enggak, salahnya tetap pelatih De'Aaron Fox atau salah mereka nembak 3 terus hard. Ya, Oke. bagian besarnya Miss Johnson juga Oke. keras kepala. Oke. Dia juga first timer juga kan di Iya. playoff, Iya. memimpin tim Iya. sampai final. Iya. Itu juga sebenarnya ya lu udah lihat Fox seperti itu gitu. Di game 5 pun dia juga dimainin sampai late banget kan. Iya. Nah, jadi coach ada salahnya, Iya. Fox juga ada salahnya sebagai veteran yang Oke. seharusnya dia ngebina tim ini, Iya. ngemimpin tim ini. Cuman blunder Iya. banget. Ya semuanya kolektif, kesalahan kolektif sih mal. Iya. Banyak. Juga juga Andovi. Dan Pelatih Gini ya, De'Aaron Fox. Spurs have no identity when it's 4 minutes left in the game. Oke. With the New York Knicks, you know Brunson's gonna have the ball. Ini set yang akan dimainin. High pick and roll. Let Brunson play. Kalau Brunson di blitz, Iya. kasih ke Bridges, kasih ke siapapun. Iya. Spurs itu bingung. Fox, Castle, Wemby, kayak ini suatu hal mereka fourth quarter when it's tight, kasih ke siapa? Ya logika dasar kasih ke Wemby. Tapi apa playnya? Ya kalau gue jadi mereka, Wemby operate di post, but main nih, kick out segala macam. Iya. So mereka tuh belum ada identitas close game. Dan I think with time Wemby bakal belajar kayak okay, let me get the ball in the post and let me do whatever I need to do. Atau nggak pick and roll sama Harper. Yeah. Itu with the Knicks clear, with OKC clear. You know who to, you get the ball to. Yeah. Mereka bingung aja. Game 4 mereka bingung lah. Gue kasih ke siapa? Udah panik semuanya. Panik semuanya gitu. Dan akhirnya nembak aja semua terus Iya. nembak dari luar Nembak terus dari ya. luar terus kayak Iya. Iya, dan itu apa ada netizen juga yang bilang bahwa Wembanyama butuh ini real, bahwa butuh kalah kayak gini gitu. Oh, Karena iya. LeBron aja harus dibantai dulu 4-0 di final baru dia saat abis itu 10 tahun dia mendominasi NBA Finals gitu kan. Makanya tadi Sama. gue bilang kan ya. sama fans Spurs lo nggak perlu kayak it's over, semuanya udah kayak dunia udah mau kiamat gitu, enggak lah. Iya, Enggak iya. lah, masih panjang banget gitu loh. Ini benar-benar baby steps kalau menurut gue, ini langkah awal yang sangat bagus gitu loh. Iya. Mereka udah jejekin kaki di NBA Finals saja udah bagus. Di usia semuda itu secepat itu gitu loh. Tapi Miss Johnson, De'Aaron Fox sama itu tadi kesalahannya sama, maksudnya merata atau Gini, gua di series lawan OKC, gue Iya. melihat Spurs, gue sudah melihat versi Spurs yang begitu unstoppable. oh ya. Once they unstoppable itu benar-benar nggak bisa di stop. Mau nggak cuma Wemby, Champagne ini mau 6 kali 3 point betul-betul juga bisa. Iya. Kalau ball movementnya udah jalan, semua shooting lagi wangi, gue udah melihat semua itu. Tapi apa yang membedakan Spurs di series lawan OKC sama Spurs lawan New York, kok kayak mereka kena ospek. Kena ospek sama senior nih, lu junior banget gitu.
Padahal di series lawan OKC mereka kayak berasa kayak tim paling kuat sedunia gitu loh. Mindsetnya yang berbeda. Dari 4 kemenangan Knicks di final ini semuanya comeback. Iya. Semua Spurs lead double digit di comeback. Iya. Jadi ketika tadi di game tadi mereka lagi lead 13-15 poin, mindsetnya beda. Mindsetnya bukan yang oke, kita jauhin, we're good, we're going to game 6. Enggak, tapi mindsetnya pasti yang anjing nih bentar lagi di comeback nih, lagi di comeback nih. Oh, itu yang bikin tuh itu ya. Ngaruh loh Mal. Itu ngaruh ke semua ritme Offense yang nggak jalan. Iya, itu kelihatan banget. Mau nembak jadi ragu-ragu. Gue pasti ngapa gue nembak kayak semua. Too many things going on. Ke comeback lagi. Dan itu game keempat kemarin itu penyebab terbesarnya. Itu mindset itu benar-benar demoralizing semua pemain. Iya, soalnya nggak ada kayak Brunsonnya, nggak ada kayak SGA-nya gitu ya. Iya. Lu lebih percaya siapa kalau misalkan nanti, misalkan lu pelatih Spurs yang sekarang gitu, lu lebih percaya siapa untuk bawa bola terus kayak Brunson sama SGA gitu, untuk dipercaya gitu? Dylan Harper. Dylan Harper. Iya. Setuju banget. Dia udah proof on the biggest stage. Iya. Di finals debutnya dia bisa main kayak gitu sih luar biasa. Jago sekali Mal. Iya, tapi kenapa Miss Johnson gak ngelakuin itu real ya? Maksudnya untuk mempercayakan Dylan Harper, lu bawa aja udah. Bawa itu di close game gitu. Makanya tadi Renat sama Andovi bilang ada part kesalahannya Miss Johnson juga kan? Itu keras kepala itu juga ya. Kan? Keras kepala. Kenapa lu percaya sebegitunya sama De'Aaron Fox? Misalnya kayak gitu, kenapa lu gak design play buat Dylan Harper gitu di momen-momen, kenapa lu gak sepercaya itu sama dia? Padahal dia udah proof over and over again. Di series yang berbeda, lawannya gak peduli siapa, dia udah proof. Iya. Dia udah attack ke dalam, dia gila men. Iya. Body balance-nya semuanya wow, playing through contact-nya luar biasa di umur 20 sih. Gila sih. Itu bukan kayak dan rookie, defense man. dia juga sinting. A bit over aggressive tapi sinting. Iya. Berarti kalau buat Andovi dia bisa jadi the next Kobe Shaq enggak? Atau Penny Shaq? Man, I love this whole 1-2 punch. Kalau Wemby Harper bisa gitu ya. Oh my god. Kobe Shaq. Man, again too early. Oke. Wemby belajar dulu skyhook sama Mas Karim. Belajar dulu tuh skyhook. Mas Karim. Abis itu. Oh ya, jadi kemungkinan besar bisa aja jadi Kobe Shaq, next Kobe Shaq. Tapi way too early Mal. Tunggu menang 1 dulu baru kita ngomong. Tunggu menang 1 aja dulu. Iya, oke. Tunggu menang 1 aja dulu. Lu Hart bisa nggak jadi the next Kobe Shaq? Domination gitu. Ya, potensi sih pasti selalu ada sih Mal. Cuman apakah mereka bisa comeback dari semua ini gitu. Kayak ngelihat apa kesalahan mereka, kayak semua as a team ya. Nggak cuman kalau 2 orang doang yang improve pun nggak bakal bisa gitu. Jadi as a team ini Spurs harus kayak reflect themselves kayak apa gue kurangnya di mana, kita kurangnya di mana. Miss Johnson pun seperti itu gitu. Jadi ini it's like semua tim muda yang langsung masuk playoff atau pertama kali ke final ya pasti ada pahit-pahitnya dulu dan ini emang harus dilewatin gitu. Ini harus dimakan, ditelan dulu. Berarti Real kalau lu jadi GM-nya Spurs nih misalkan Real ya. Kan lu udah kebuka nih ke semua penyakit-penyakitnya ini udah kebuka di NBA Finals ini kan. Kalau lu jadi GM pertahankan semuanya atau buang-buangin orang, gua build this team around Dylan Harper sama Wembanyama. Kalau lu jadi GM Spurs sama Stephen Castle juga dong. Harus Stephen Castle juga. Dong. Tetap ada dia ya. Harus dong. Ini kan tim Duncan, Tony Parker, Manu Ginobili part 2 loh ini. Oke. Ini is gonna be the dynasty. Walaupun ngomongin dynasty terlalu cepat tapi potensi jadi dynastinya kan besar sekali dengan core-nya 3 orang itu gitu loh. Udah bener kok. Kita ngomongin tahun lalu Dallas dikasih sebegitu baik ya sama NBA untuk dapetin pick nomor 1 Cooper Flag. Gue selalu di pada saat itu gue bilang ini bukan cuma Dallas doang yang enak, ini Spurs dapat nomor 2. Dan ternyata that's the missing puzzle. Setelah dapat Dylan Harper semua lengkap core-nya 3 itu. Ya jadi pas ya semuanya ya. Iya, Spurs dapat nomor 2 tuh is a cheat code Cheat itu. code juga. Cheat code man. Lah dapat Wemby kok. Iya. Dan ini tahun sebelumnya. Udah terakhir nggak bakal bisa lagi. Apanya? 3 kali berturut-turut dapat top 4 pick. Iya, udah Stephen Castle, Wembanyama, Castle, Dylan Harper. Udah nggak bisa lagi berarti ya? Bisa lagi. Ada new draft pick rules dan segala macam rules. Wah, berarti oke banget. Begitu berubah regulasi langsung. Ini Spurs terakhir berarti. Tapi kalau Andovi disuruh 3-2-1 peringkatin Knapel, Cooper Flag sama Dylan Harper 1-2-3-nya siapa, 2 siapa, 1 gini, siapa. Potensi superstar still Cooper Flag. Still it's still Flag. The youngest player to score 50 points back to back, all that stuff lah. Tapi ya let's see what Dallas can surround
flag with. Dan gue kok jadi Dallas gue sedih banget. Iya. You lost Luka, you lost Brunson. Jalen. You had dua orang in the palm of your hands. Tapi ya Adam Silver baik dan kasih Cooper Flag ya. Flag tinggal di surround sama orang-orang tertentu. Katanya diinvestigasi tuh, mau diinvestigasi kan? Oh, gue nggak tahu. Dallas Maverick, iya kan real itu. Masih tuh. Kalau nggak salah sempat ada beritanya kemarin lagi diinvestigasi kok bisa Dallas Maverick dapat number 1 pick gitu. Bisa, namanya Adam Silver namanya. Kita nggak jauh-jauh. Kita nggak sejauh-jauh. Langsung interview dia ya. Kan pas lagi ngambil bola pingpongnya nggak ditayangin di TV. Mulai tahun depan ya? Mulai tahun depan kan ya karena banyak pertanyaan itu. Padahal kan di ruangan sebelahnya doang. Iya. Loh, itu on the same building tapi di beda ruangan. Iya. Habis itu baru diumumin. Hasilnya baru dikasih. Iya, itu baru dikasih. Tapi tau gak tahun depan ini agak ada topik yang bakal bahaya siapa? Wizards. Mereka ada Trae Young sehat. Di Bantasa apa? AJ di Bansa. AJ di Bansa, Trae Young kalau sehat, AD kalau sehat itu kalau sehatnya banyak ya. Ya kalau enggak AD jadi mentornya AJ aja. Jadi Wizards also playoff team harusnya ya. Kalau mereka semua sehat. Iya. Tapi kan ada Donald Trump curse. Jadi selama mereka masih ada di sana, Washington. Kata orang-orang kan Donald Trump tuh native New Yorker loh. Dia native New Yorker dan New York menang. Walaupun satu-satunya game yang dia datang kalah. Satu-satunya game bawa balap yang dia datang kalah. Dan dia udah menciptakan sebegitu chaos di kota New York. Dia tidur. Di box di suite tidur. Karena ini bukan Donald Trump Amerika. Mamdani New York. Di New York. Go New York. Ini sayangnya pas ini tayang Topuri udah main janjian kalah dulu. Sama Pereira kalah ya. Tapi berarti kalau misalkan tahun depan nih kalau bayangan lu juga Real sama Reinhard juga berarti kalau tadi Napol terus habis Cooper Flag sama Dylan Harper, lu 3-2-1-nya siapa dulu? Ya gue rasa it's not fair to compare Cooper Flag ya, karena dia belum dapat kesempatan untuk mencicipi babak playoffs. Kalau Concanapel kemarin dapat babak play-in. Itu. Tapi at least Dylan Harper sudah nyolong start untuk bilang bahwa oke, lu belum masuk playoff kan sama gue udah di final. Lu lihat statistik gue nih. Semua orang tahu gue jago gitu loh. Jadi it's about time nanti Cooper Flag dapat his chance to prove gitu. Tapi untuk saat ini kalau ngomongin potensi yang tadi Andovi bilang, gue setuju Cooper Flag tetap nomor 1. Tetap ya. Iya, kalau ngomongin Concanapel, gue nggak melihat dia jago, dia bisa carry his team. Bisa jadi pemain paling penting di tim, enggak. Tapi satu saat dia bisa mecahin rekor 3 pointnya Curry all time 3 point record, gue rasa itu bisa. Kalau dia sehat. Jadi ceilingnya Knapel menurut gue itu mecahin 3 pointnya Stephen Curry dan bisa dinobatkan menjadi one of the greatest shooter yang ada di NBA. Gue rasa ceilingnya itu. Tapi to be the number 1 player menurut gue antara Cooper Flag atau Dylan Harper. Lu juga hard, berarti Cooper Flag juga. Cooper Flag masih on top of the list lah. Soalnya selama regular season 80 gamean kan. Soalnya udah puluhan game dia konsisten paling atas, lead the team in points, rebounds, banyak banget kategori. Cuman kalau misalkan ya balik lagi sama Andovi sama Corey lo udah bilang gitu, yang udah colong start duluan ya Dylan Harper dan yang mungkin juara duluan ya Dylan Harper gitu. Gara-gara ya timnya udah structured, udah built, udah ke final gitu, tinggal ngejalanin prosesnya aja. Which is Concanapel sama Cooper Flag kan masih rebuild tim rebuild, bahkan belum play-in, belum tembus gitu playoff. Jadi ya secara potensi semuanya bagus, at least ya semuanya bisa all star sih menurut gue ya. Iya. Kayak Dylan Harper tuh musim depan tuh lebih secara scoring leaders lebih di atasnya Knupel sama ini sih. Kalau di atasnya Knupel sih harusnya iya. Iya, di atas Cooper Flag enggak. Cooper Flag untuk tahun depan. I don't know karena usage-nya Cooper Flag is so high di Dallas Mavericks gitu ya. He score like 49 points. Gue lupa dia pernah 50 pernah atau enggak. He's done all that. Kita tahu semua dia bisa put up big numbers gitu loh. Kalau Dylan Harper kan again masih ada Stephen Castle, masih ada Wemby dan lain-lain. Kalau Cooper Flag that's his team. Gitu loh. Oke. Nah, kalau dari lu Real, tahun depan kan tadi kita udah bahas Spurs oke lah, tahun depan masih ada Spurs dan OKC mungkin ya gitu ya. Tapi kalau di East gimana? Apakah tetap New York Knicks atau ngomongin tim lain kayak Detroit Pistons misalkan atau Cavs lagi? Ada lagi nggak yang lain? Atau Haliburton sudah balik ya kan? Haliburton udah balik. Kaosnya. Indiana is gonna be interesting to watch. Yang pastinya mereka juga punya Ivica Zubac dan lain-lain pemain-pemain yang memang sudah dipersiapkan bukan untuk musim ini, didatangkannya musim ini, tapi dipersiapkannya buat nanti nungguin Halinya balik gitu.
menurut gue tetap yang paling kuat itu Celtics sama Knicks sejauh ini. I mean Sixers they got VJ, Maxey dan lain-lain. I don't think mereka ada di level Knicks atau Celtics sekarang. Walaupun kemarin mereka bisa ngalahin Celtics. Gue nggak tahu gimana caranya mereka bisa. Gue benar-benar sampai nggak tahu gue gimana caranya mereka bisa ngalahin Celtics gitu loh. Sementara Sixersnya langsung di sweep sama Knicks gitu. Jadi kan jomplang banget kan. Tapi gue tetap Celtics sih sama Knicks kalau untuk tahun depan ya. Tahun depan ya gitu. Ya. Lu kalau Andovi, kan masih ada Raptors juga di situ. Di East nih siapa yang bakal berjaya? Semua menurut gue tergantung the Giannis trade dan Giannis kemana. True. So we don't know if Giannis goes to Boston. I don't know if I like it or not. Tapi kan kita nggak tahu nih Giannis mapnya kemana. So up until we know the Giannis trade, Knicks is the team to beat, clearly defending champions. But if the Boston gets Giannis, it's Jaylen Brown juga kemana? Katanya Jaylen Brown mau dibeli Miami apa? Bucks mau Miami mau Giannis juga. Jadi ini peta konstelasinya tunggu Giannis. Kalau East ya, Kalau West, Spurs, OKC udah. Gue sebagai fans Lakers capek bakal mereka terus. Ya, kecuali delusional Lakers fan moment. Kecuali Giannis to LA. Tapi LeBron harus cabut tuh kalau Giannis. And we don't know. Kan gini. Menurut kalian ini jujur. Is next year LeBron's last year atau dia masih nunggu Bryce? Atau dia masih nunggu Bryce? Menurut kalian 50-50 sih. Ya gue 50-50 ya. Yang pasti he will get the whole year buat dia farewell tour. Iya pasti. Just like D-Wade waktu di Miami Heat. I mean LeBron will get his farewell tour. Semua tiket will get sold out. Iya dia bakal punya setahun penuh buat. Atau LeBron ke Knicks. Tetap. Dan dia harus announce itu sebelum season mulai ya. Betul. Ya. Itu Adam Silver udah ngingetin LeBron, lu pensiun, jangan tiba-tiba tengah musim lu belum pensiun ya. Dari awal lu bilang kita siapin the whole season just for you. Tapi lu kasih tau gue jangan dadakan. Jadi kalau mau tahu LeBron pensiun atau enggak di off season. Kan kemarin kita kena prank yang pas off season kemarin. Yang ternyata cuma iklan. Amazon Prime. Amazon. Nah, kasih taunya di momen-momen itu tuh. Tapi jangan ngeprank, maksudnya benerannya gitu. Tapi tahun depan masih Lakers ya real ya. Ya dia mau jujur menurut gue he's gonna leave. Tapi langsung musim depan ini. Karena menurut gue he's not, kan dia pasti mau max yang dia dapat. And LeBron doesn't deserve a discount. Menurut gue rightfully so, it's LeBron James. Tapi Lakers kayak kecuali mereka nggak bayar Austin Reeves ya. Tapi udah dibayar semahal itu kan. Ya kan belum tahu kalau Austin kontraknya kemana. Belum tahu nih. Jadi semua tergantung Austin kontraknya. Kalau Austin nggak dibayar sama Lakers, baru LeBron bisa dikasih. Kan dia kan free agent. Dia free agent sekarang. LeBron pasti leave ya. Pasti kalau dari lu ya Andovi ya. Nggak, sekarang pertanyaan gue gini deh. Mungkin buat Andovi as a Lakers fan. Sekarang kalau lu jadi LeBron, yang lu cari tuh apa sih? Lu masih ngejar cincin ya? Masih ada ambisi buat ngejar cincin atau I mean like kalau gue taruh posisi dalam LeBron ya. Menurut gue gini, LeBron knows era dia define with him and Curry. In his mind. At the end of the day, Curry has 4, LeBron has 4. I think ini menurut keyakinan saya. LeBron says, gue gak mau dalam sejarah gue dibilangin, how can I be the, kan selalu kan argument against LeBron, how can you be the greatest kalau di era lu Curry has the same rings. Kalau di era yang sama seperti lu, Curry always beat you in the finals walaupun ada KD. He feels that he needs maybe one more biar kayak in my era gue 5 loh. Gue 5 loh. Tapi keluarganya udah di LA. Production dia di LA. Kayak banyak faktor di LA. Tapi kayak apakah dia mau diskon? Tapi kan gini, orang selalu ngomong LeBron gak butuh diskon, dia udah miliarder kan. Ya we'll see, gue gak tahu. Tapi I think it will be poetic if he last year di Cleveland. For me, if we went back to Cleveland, dan Cleveland kan juga sekarang not bad ya. Mereka Eastern Conference Finals loh. Maksudnya they're not bad loh. Walaupun James Harden ya di arrest ya. James Harden dong yang bad. Listen, Cleveland's not bad. And if LeBron can have one last hurrah with Cleveland,
Adam Silver langsung cecing. Iya. Ini uang non-stop bro. Iya. Nah kalau menjawab pertanyaan lo Real, sebenarnya gue tuh sudah bilang kalau dia mau legendary run gitu, emang LeBron tuh paling pas tuh masuk Warriors emang gabung sama Steph. Iya, Tapi dia nggak mau. Sekarang Kemal tadi bilang the number of rings-nya sama Steph gitu kan 4-4 ya. 4-4. Iya, Tapi apakah kalau LeBron dapat lagi tapi he's not the best player on that team. Jadi bisa dibilang dalam tanda kutip hanya numpang kayak KD the best player in the Warriors. Warriors. Susah. Finals MVP juga susah. Tenggara. Perumpamaannya bukan itu. Ya anggaplah numpang ya. Numpang untuk sekedar untuk surpassing Steph. Iya. Orang nggak bakal tahu ada ya. itu lagi. Ya nggak ada tanda asterisnya gitu loh. Maksudnya karena he's not the best player. Naratifnya pasti ada tercipta lagi kayak gitu. Iya, tapi kalau memang tadi Andovi mention soal uang, jadi kalau gua bayangin misalkan kan San Francisco sama LA nggak begitu jauh lah. Dia bisa back and forth lah, keluarga tetap di Los Angeles, dia bisa ke San Francisco gitu. Terus habis itu dia punya chemistry Akron, maksudnya kotanya apa? Ohio. Akron, Ohio bener. Nah, dia punya chemistry itu dengan Steph gitu yang dimana legendary run-nya Olimpiade dia juga sering berdua kan gitu kan. Jadi ketika LeBron gabung ke Warriors yang dimana ini adalah misalkan one last dance-nya LeBron sama Steph gitu. Mereka bersatu gitu, yang tadinya sering ketemu di final mereka bersatu. Itu semua Netflix langsung dari awal incar sih. Gue kayak berapa duit lu mau masuk? Adam Silver kasih tahu aja berapa duit. Gue videoin LeBron sama Steph dari awal. Karena gue yakin banget Andovi. GM-nya Lakers yang sekarang kan ada GM-nya Dodgers juga kan. Dimana Dodgers ini GM-nya Los Angeles Dodgers ini masalah duit tuh sensitif dia. Otani aja bisa dipotong sama dia supaya dia bisa nambahin pemain Jepang yang lain kan. Tapi Otani juga ya udah nggak apa-apa juga sih, gue dapat sponsor banyak kok dari brand-brand lain gitu. Gue juga di Jepang udah jadi Tuhan gitu kan. Nggak peduli ya. Nah tapi kalau LeBron nggak mau pasti Andovi dia minta dipotong gaji. Dia nggak mau dipotong gaji. Dia nggak mau, dia tetap mau dapat max gitu-gitu. And rightfully so ya, he's LeBron James. Iya. LeBron James. Dia pasti nggak akan mau tuh. LeBron is bigger than the league, man. Iya itu dia. LeBron is bigger than the NBA gitu loh. Lu lihat followingnya dia lebih banyak daripada the league, the whole league. Iya. Tapi ambil jalan tengah lah, jangan dia datengin Steph dong. Jangan, menurut gue jangan. Ketemu di tengah dong, ke Cavs, dua-duanya ke Cavs aja. Akam sih. Tapi menurut gue kalau LeBron ke Cavs, oh my god, that is gonna be. Iya. Dan Cavs have a legit chance Eastern Conference Final. Oh iya, East is wide open. Iya. Iya karena memang kalau Warriors kan tahun depan mungkin rekonstruksi semuanya. Steve Kerr-nya cabut juga. Enggak, udah diperpanjang. Udah diperpanjang. Udah diperpanjang terus habis itu Draymond Green ada kemungkinan juga. Nah, yang Draymond yang kita nggak tahu nih. Kita nggak tahu Draymond. Ternyata itu yang ke Lakers. Jangan. Nah, tapi kan dia jadi podcaster sekarang, dia lebih banyak ke podcast. Tapi memang perubahan nanti kalau di West mungkin perubahannya nggak signifikan lah. Entah Giannis mau pindah ke West atau enggak gitu. Tapi I'm fine in the West Jamoran kita kan nggak tahu kalau Jamoran nanti gimana. Tapi yang pasti petanya akan berubah tuh ketika Giannis ini pindah kemana gitu. Itu Giannis. Cuma tetap nggak seputar tetap OKC, tetap Spurs, nggak jauh-jauh dari situ lah. Masih mereka berdua kontendernya. Beda sama East yang dimana petanya lebih merata gitu. Mungkin tadi lu sudah mention juga Celtics mungkin tahun depan akan lebih gacor lagi daripada tahun sekarang kan. Karena Jason Tatum udah main dari awal gitu. Knicks juga nggak bisa kita nggak bisa kita remehkan karena biasanya yang juara sebelumnya tetap berjaya di musim selanjutnya. Mungkin juara lagi enggak? Juara lagi enggak? Karena ada Celtics, terus ada Haliburton udah balik cedera. Iya, ada Haliburton gitu. And we have a loaded draft class. Tahun ini so many good talents. Jadi bisa jadi pemain-pemain itu kayak ada dapat Dylan Harper yang bisa jadi mengubah trajektori tim lu yang tadi mungkin jadi mediocre jadi langsung naik level gitu loh. Bisa. Iya. Bisa juga ya. Kalau si Wizard aja bisa jadi contender loh. Iya, Wizards tadi langsung banyak yang bilang di timeline gue tahun depan Wizards juara. Langsung. Gue reply kalau Wizards juara gue lari bundengan HI top plus 20 kali gue bahas. Top plus 20 kali. Plus 20 kali. Nggak mungkin Wizards juara, nggak mungkin. Iya, tapi maksudnya masuklah ke playoff kali ya. Bisa menurut lu. Ya ada kalonya. Kalau sehat semua si Bapak gitu. Edi kan harus sehat dulu. Kan Edi lagi sibuk dengan show pranknya dia. Iya, tapi bisa ya Harde kalau misalkan semua sehat. Walaupun Edi misalkan nggak sehat gitu, masih ada chance nggak? Trae yang dengan ada sih ada aja mal. Soalnya Trae yang pun sama Atlanta Hawks 2021 pun bisa ngebawa juga sampai Eastern Conference Finals kan. Iya. Di Wizards ini ya mungkin kalau dapat first pick AJ Dibunza
yang emang very special talent juga ya. Iya. Kalau misalkan mereka jadi duo di Wizards terus bawa ke play-in terus tembus playoff bisa juga. Bisa juga mereka ya. punya Trey Johnson bagus, Alex Sarr juga bagus. Bisa pairing sama AD walaupun AD misalkan cuman main setengah musim gitu. Cuman ya buat play-in sih sangat-sangat doable lah. Harus play-in. Ya walaupun ujungnya dibantai Detroit Pistons ya. Enggak, karena Detroit Pistons tahu kan Orlando Magic juga pasti ada perubahan dong, nggak mungkin kayak sekarang dong. Kayak pasti kan udah pasti ada perubahan gitu. Lu ngeliat Magic sama Pistons tahun depan? Pasti mereka juga ngeliat kaca juga, Magic juga 1 win away from upsetting the Pistons. Iya, benar. Blunder di game 6 kalau nggak salah ya. Iya. Jadi semuanya bakal ngelihat bahwa tim mereka ya pasti ada upgrade ya sih Mal. Iya, karena sejauh ini Andoville, gue tuh ngerasa kalau East tuh untuk musim depan tuh menarik banget gitu. Secara peta kekuatan masing-masing ya gitu. Kita belum lihat Cat Cunningham bakal gimana lagi sama siapa? Durant. Siapa? Gue tanya. Lu kan bilang kan tadi kita ngobrol kan ya. Iya. Kalau bukan Knicks yang ke final, lu belain Pistons kan? Iya, gue belain Pistons. Di awal sebelum playoff nih. Iya. Coba gue mau tanya deh Mal, apa yang membuat lo yakin Pistons bisa jauh selain karena mereka number 1 seed? Ya sama Jalen Duren ya. Siapa Duran? Jalen Duren yang bener kan? Apa yang membuat lo berpikir bahwa Pistons bisa jauh? Bisa jauh. Coba. Karena kan musim sebelumnya mereka udah gacor juga kan. Bahkan gue waktu awal musim sama Rico sama Paul gue bilang kayak gini. Tahun ini Cat Cunningham tuh nominasi MVP. Gue bilang walaupun gue ngomongnya 3 besar. Ternyata 5 besar. Itu gue diketawain sama Rico sama Paul. Parah. Gue 2 kali diketawain. Pertama Jalen Brunson ngacak-ngacak final gue diketawain. Yang kedua gue bilang Cat Cunningham MVP nominasi. Karena udah dari sekian lama gue tuh jarang lagi ketemu pemain kayak Cat Cunningham yang dimana dia tuh smooth banget cara mainnya, minim cedera sebenarnya kecuali masalah paru-paru itu dong, tapi dia minim cedera. Pemain-pemain kayak gitu itu tuh susah ditebak real. Kayak Luka Doncic tuh geraknya nggak harus cepet, tapi dia ngapain aja orang tuh bingung kayak lu mau ngapain saking slow-mo-nya gitu, kayak itu susah banget. Nah kayak Cat Cunningham tuh punya itunya tuh real. Pemain-pemain kalau kayak VJ Escom gitu yang larinya kenceng, Maxi gampang ditebak real. Itu mah larinya kenceng aja. Tapi kalau kayak Cat Cunningham ini pemain yang kayak dia bisa semuanya, dia bisa jadi leader yang baik, dia bisa bawa tim satu Detroit Pistons ini untuk bisa step up sama dia. Dia punya itu semua, jiwa leadernya dia punya. Gue dari awal tuh setiap nonton Pistons tuh anjing Cat Cunningham nih gacor banget sih. Dia bawa Detroit Pistons yang bapuknya ayo Allah real. Dia tuh kayak Detroit Lions tuh yang NFL hancurnya kayak apaan tahu, tapi dia bisa bawa itu tim. Menurut gue itu udah modal. Ya kalau kita ngomongin Wemby, lu di organisasi Spurs yang dimana lu punya championship mentality gitu. Ini tim gitu. Detroit Pistons ya Allah, itu kayak Wizard kan, hancur-hancuran kan. Tapi ada Cat Cunningham, dia bisa ngebawa semuanya satu tim ini. Gue ngerasa udah jarang pemain kayak gitu. Banchero aja kan nggak bisa. Lu lihat Banchero udah berapa musim nih di NBA. Tapi kan kayak gitu-gitu aja, nggak step up. Di situ-situ aja. Cat Cunningham tuh bisa gitu ngebawa itu tim. Nanti pasti didebat lagi. Tapi kan Banchero nggak bawa bola, bukan playmaker. Tapi Cat Cunningham punya itu. Dia tuh punya jiwa leader yang dimana kayak Brunson gini. Gue bisa lihat Jalen Brunson bisa Paul ngacak-ngacak. Kenapa lu yakin? Karena mentalitinya itu nggak bisa. Mentality itu faktor lain gitu. Maksudnya kita udah lihat Kobe dengan Mamba mentality. Banyak pemain jago tapi mentalitinya jelek. Sehingga dia jago doang tapi udah di situ-situ aja. Nah Cat Cunningham punya itu. Luka Doncic aja gue bilang gak punya jiwa itu tuh. Mentality dia gue mau berjuang gila-gilaan deh untuk ini tim sampai gue juara. Sampai kalau gue ankle gue gak ngeluh. Gue main terus. Itu cuma Cat Cunningham. Bayangin Ril. Cat Cunningham paru-paru lagi sakit. Main pakai kotak pakai pernafasan bantuan anjing. Cat Cunningham yang itu yang ada kan viral kemarin ada pakai kotak di sini kan kelihatan tuh. Kayak gitu tuh mental Jalen Brunson, mental Cat Cunningham, dan itu kenapa gua ngefans Kobe Bryant tuh gara-gara gitu real. Pemain yang lu pengen lihat dari awal dia tuh ngapain aja decisionnya gitu. Kan gue bilang ke Paul kan, Paul kenapa gue seneng banget sama Jalen Brunson gitu. Karena itu mengingatkan gue ketika gue nonton Kobe, ketika gue nonton Michael Jordan, di mana setiap di menit-menit terakhir gue pengen lihat Kobe ngapain gitu. Gue pengen lihat Michael Jordan tuh ngapain. Even LeBron, gue pengen lihat LeBron tuh ngapain di detik terakhir. Steph tuh ngapain. Nah zaman sekarang ya SJ kita nonton lah. Kecuali flop-flopnya yang bikin kita kesel gitu. Tapi Jalen Brunson tuh ngingetin itu lagi bahwa ya ini superstar driven league kan. Dimana satu orang bisa ngerubah semuanya gitu. Nah Jalen Brunson tuh ada, Cat Cunningham itu ada. Makanya gue langsung ngomong MVP nominasi. Bener tapi 5 besar gak langsung 3. Tapi ada jiwa itu ada. Itu yang bikin gue suka sama Cat Cunningham. Ya Pistons sih tinggal Durant main jauh lebih bagus. Iya cuma dia doang. Durant bau banget kemarin.
Iya makanya kayak Sixer tuh bisa tuh dia bisa build lagi around VJ Edgecombe sama Maxey aja. Joel Embiid tuh buang. Nah Embiid bisa ke Lakers tuh. Jangan. Tapi Embiid I think is the process sudah terlalu proses dia sekarang ya. Iya. Iya tapi ya buang Ayton. We don't need Ayton. Buang. Pistons sih butuh second superstar lah. Iya butuh lah. Kayak kemarin ada yang nanya gue gitu ya. Ini Koyakil gimana ya first seed kok cuma bisa mentok di semifinal kalah sama Cavs gitu. Iya. Gue jawabnya nggak panjang-panjang loh. Gue jawabnya cuma gini. Second star lo Jalen Duren. Veteran lo Tobias Harris. Iya. Lo merasa bisa melangkah jauh itu di babak playoff. Cat Cunningham lu kasih supplementary player kayak begitu. Buat jadi first seed bisa, regular season game every game is different gitu. Tapi when it comes to playoffs nggak bisa. Butuh depth kan dari tim kan. Iya. Pistons butuh second superstar man. Ya sekali nanti datang pasti kalau nanti di trade season ini kan pasti datang. Iyalah. Dan Eastern kan anomali kan di situ real Andovi Hart di mana yang kayak misalkan Indiana Pacers tuh kalah dulu di first round, habis itu tahun depan dia kalah di second round, habis itu tahun depannya lagi dia kalah di final. Knicks juga gitu kan. Dari first round kalah, second round ini sekarang di final. Cavs juga kan dari kalah di ini sekarang sampai ke final gitu. Ya itu Detroit Pistons berarti kan harusnya logikanya kalau pakai anomali itu anomali ya gue nyebutnya final harusnya udah final wilayah habis final wilayah langsung final NBA ya berarti berhenti di final wilayah conference final dulu makanya Pistons itu tahun depan akan jauh lebih gacor lagi sih dia dengan tim yang sekarang aja ya Jalen Duren sih penyakitnya ya dia harus punya satu big man lagi gitu. Yang kalau misalkan dia dapat big man satu lagi dan gue belum kepikiran sih nama big man yang bisa DeAndre Ayton tiba-tiba. Tolong siapapun ambil DeAndre Ayton. Jackson Hayes tiba-tiba Jackson Hayes bagus loh. Jackson Hayes oke, tapi DeAndre Ayton aduh Tuhan. Iya. Yang tapi pasti Pistons jadi destinasi yang menarik sekarang untuk mendatangkan free agent gitu loh. Kalau dia masih jadi tim badut ya semua nggak ada yang mau main buat Pistons. Ya asal jangan Kevin Durant aja gabung situ. Kalau nggak rusak lagi aja. Enggak KD. Iya KD mah kasihan Wan. Apalagi musim depan kita nggak tahu KD Hart ya mau kemana. Nggak ada informasi apa ya. Cuman pasti tetap di Houston lah. Sengun tapi dicabut. Sengun cabut. Pecat. Enggak Sengun makan dikit. Sengun tuh future Rockets. Walaupun dimaki-maki musim ini Andovi. Mereka cuma butuh point guard aja. Fred VanVleet kan masih cedera kemarin. Iya kemarin kan VanVleet. Kalau dia main ya seriesnya bakal beda lagi arahnya kan. Bakal beda arahnya. Kalau Lakers yang lu keep tahun depan siapa Andovi? Semuanya gini. Semuanya kecuali Ayton bye bye. Ayton bye bye. The question is Reeves. Reeves ini gua gini. Aduh susah nih. Reeves he's good tapi udah 3 playoff berturut-turut dia membuktikan he cannot be the man. Jadi tapi I don't wanna lose Reeves either. Iya, lu tetap butuh dia. Tapi kita nggak mana mungkin kasih dia max lu gila lu. Kita kasih dia max, duit kita kemana? Iya. Jadi Giannis to LA. Tetap Giannis to LA ya. Iya. Tapi kalau OKC mah tetap gacor Andovi ya. Iya, OKC gacor. OKC ini sebagai fans non OKC. Kayaknya tau gak siapa yang harus telepon Karim Abdul-Jabbar juga? Siapa? Chet Holmgren. Tapi bukan soal Skyhook. Belajar mental aja dari. I think Chet itu sama Wemby kayak ada kryptonite yang gue nggak paham kayak. Chet just needs to be like, gue Chet Holmgren, gue bisa. Dia gitu aja. I don't know man. Cause Chet is an amazing. Okay, Wemby is a defensive alien. Man, Chet is also all defensive loh. Maksud gue adalah. Itu real yang gue bilang tadi soal mentalitas. Maksudnya kita tuh yakin pemain-pemain hebat ini yang apalagi dia di starting line up itu punya mentalitas di mana gue paling jago satu dunia dia punya itu. Nah Jalen Brunson, Cat Cunningham tuh punya lebihan gitu. Kayak jiwa Mamba mentality kalau gue kan kita karena fans Kobe itunya dia punya tuh real. Nah makanya kemenangan Knicks tahun ini itu akan menampar semua orang-orang yang setengah-setengah kayak Chet Holmgren kayak gitu-gitu yang kayak Kevin Durant yang lagi ya pelengah-pelongo gitu-gitu kayak Stephen Castle gitu-gitu nampar mereka semua itu. Betul. Oke sih. So Dort out or in? Dort out. You want Dort out. Aaron Wiggins. Karena sekarang McCain bisa ngambil. McCain ngambil ya. Oke. Dan kita PR-nya ya sekarang udah masalah bukan roster duit. Duit udah semuanya mau dibayar. Semuanya mau dibayar. Udah harus So if Dort is out, Aaron Wiggins is out, McCain naik.
Enggak bayangin OKC tuh gila loh. Cason Wallace. Yeah, Oh, Cason Cason Wallace. Yang gantiin Cason lu Wallace. Iya, lu punya AJ Mitchell, lu punya Cason Oh Wallace. ya tuh. AJ Mitchell. Oh ya Iya, this tuh guy. gila itu mah. AJ OKC itu Mitchell, tuh oke, gila. Ngobrak-abrik Lakers. Hah? Yang ngobrak-abrik Lakers. Iya, AJ Mitchell killed us bro. I can't believe Abis itu ngilang dia. Iya, habis itu cedera langsung. Iya cedera ya. Iya, tapi gitu maksudnya bayangin OKC musim depan masih ada AJ Mitchell lagi, Iya. Cason Wallace anjir. Itu Iya, gacor banget. Oke sih gacor sih. Jujur oke sih. Man, cuman Chat harus belajar mental sama siapa gue. Iya. Tapi mungkin tahun depan nggak flop lagi sih. Real kayaknya mereka belajar dari udah gak usah jatuh-jatuh ya main bener aja Kayak main Knicks. kayak Brunson aja yuk gitu ya. Iya, lu bayangin Brunson ankle kayak tadi aja tuh masih main, masih gacor aja. Kalau itu SGA udah kayak apaan tahu dah. Iya. Maksud gua itu. Tapi tadi pun Iya. ini ngomong game tadi ya. Iya. Kalaupun Spurs menang, Hmm. that flagrant foul review kan bakal di-review dong. Ya, Wemby was not gonna play game 6 BTW. ya Iya, kena iya, suspension iya. apa? Kena suspend. Suspend. Kena Iya, suspend ya. Jadi kayak I mean it was game over kalau Wemby nggak main game 6 ya bye-bye udah. Iya. Tapi kalau tahun depan real masing-masing ya. Menurut lu MVP nominasi ada di siapa? Tiga nama MVP nominasi. Prediksi tahun depan. Musim depan. Tahun depan ya. Iya, iya. Kayaknya kita udah mulai mesti masukin Brunson ya. Oh siap, berarti, Iya kan? berarti Iya. ada di radar Brunson lu ya. situ ya. Iya, Brunson. I think I Iya. expect Knicks juga rekornya masih solid. Solid. Top Iya. tim di East. East. Iya. Shea Jokic akan selalu Selalu. absurd Iya. statistiknya. Wemby definitely Iya. akan Oh iya, jadi Wemby. MVP juga. I still believe Luka is gonna be there. Kalau dia sehat, I think it's gonna tetap be di there situ ya. ya. Luka harus ada di situ. kalau dia sehat. Gue rasa itu sih. Masih masih hitungannya masih itu aja gitu. Masih itu Cuma aja ada ya. penambahan kayak Brunson gitu. Iya. Luka Doncic itu soalnya dari semua orang-orang ini yang tadi lu sebut itu mereka udah dapat MVP, udah dapat ada yang dapat Finals MVP, ada yang back to back, udah ada juara-juaranya. Iya. Luka kosong Kosong. pialanya. Padahal dia yang harusnya punya duluan gitu. MVP atau MVP Finals atau apa. Dia kosong sendiri. Ya, he was this close tapi kalah lawan Celtics di 2024. Ya itu tamparan buat dia tuh untuk seorang generational talent gitu. Luka, of course people forget this playoff. Iya. Walaupun kita tetap akan kalah sama OKC walaupun Iya. Luka sehat ya. Iya. Luka was not healthy. Iya. Dan juga ada masalah keluarga ya kan dengan istrinya dan segala macam. Oke. Tahun depan fresh start. Ya. Tahun depan please injury free. Oke. Please Lakers juga jelas Ayton bye-bye. Oke. Kasih Luka the same you gave him in Dallas. Oke. Give him siapa namanya the two centers yang di Dallas gue lupa banget. Si ini Lively, Clifford Gafford. sama Gafford, Gafford Clifford. ya. Gafford, Clifford, Iya. give Luka tuh gampang. He needs a lob threat. Udah kasih Luka lob threat. Iya, lob threat. Selesai. Please. Luka ya, Luka. DeAndre Jordan. Gue tuh lupa inget kalau soal Lakers ya. Iya. Tapi correct me if I'm wrong. Ya. Pemain paling stabil di Lakers itu Rui Hachimura. Bener. Iya. Di playoff bener Keep, gak? bener. Keep Rui Hachimura. Keep Rui Hachimura. Rui Hachimama itu kemarin mainnya Iya. bagus banget. Walaupun He Maxi was- Kleber yang masuk ya, Maxi Kleber. Iya, walaupun tiba-tiba kenapa Maxi Kleber, aduh. Tapi ya Rui Hachimura, please give the money to Rui Hachimura. We need him. Top 3 MVP lu siapa Andovi? Sama, it will always be Shea. Okay. Jokic will always be in the conversation just Okay. by his play style. Jokic, Shea, Brunson harus masuk. Yeah. Cade bakal menurut gue masuk lagi. Cunningham. Okay. Cunningham, Luka kalau nggak injury, dan menurut gue ya Wemby kan udah Wemby's gonna go on a revenge, guys. Iya. Wemby kalau sehat, Yeah. is gonna go on a revenge season next. Wow, next year. Iya. Wow, Wemby revenge season dia bakal. Wah siap-siap Iya. guys, siap-siap guys. Lu siapa Hart? Sama. Sama sih itu aja sih mal. Iya. Luka, Iya. Wemby, Iya. Shea juga pasti ada tapi nggak bakal mungkin menang lagi. Iya. Voters fatigue. Ya, voters fatigue, Jokic, Iya. Brunson. Kalau gue sih 3 nama itu udah pasti baru-baru semua tuh. Wemby, Luka Doncic, Jalen Brunson. Gue 3 Iya. itu. Nanti ada Cade Cunningham mungkin di situ ada. Iya. Maksudnya untuk 5 Iya. besar ya. Ah, Tapi kayak SGA, Jokic tuh gue yakin voters tetap fatigue. jago, tapi nggak masuk. Iya. Nggak masuk. Udah Ada tuh ya, Luka Doncic. voters fatigue. Iya, Iya. voters fatigue Kecuali oke sih 70-12. Kecuali Ya. kalau timnya benar-benar karena you have to take that into account. Kalau timnya benar-benar nomor 1 dan rekornya sinting ya harus dikasih. Atau satu lagi nama, kalau nih orang akhirnya ditampar habis-habisan gara-gara semua teman-temannya pada ini, Anthony Edwards sih. Yang harusnya bisa juga, iya, bisa dia, juga. dia tuh lupa. maksudnya dia ketampar tuh pasti sama semua anak-anak Iya, muda iya, ini iya, gitu. Iya, Nah itu kan Edwards. ini anak-anak muda kan, harusnya dia yang maksudnya Ya, ini Edwards baru 25. iya, Edwards baru 25. harusnya Iya, iya. itu ketampar habis-habisan. Iya, Anjing lupa gua kalah sama umur 21-20 Tapi dong again, anjing. people forget Edwards was injured this playoff. Dia Iya. nggak 100% juga. True. Jadi kayak Yeah. people always forget that gitu.
Edwards kalau sehat. Oke. Ya, tapi Timberwolves harus berbenah juga, nggak mungkin ini masih sama Randall gitu. Timberwolves Iya, masih kesel. harus. Iya. Timberwolves masih kesel banget Sama The Gobert Cat, gitu. the Cat Iya. Randall Iya, iya, trade. Wah, itu mereka- kesel tuh. Wah. Kayak udah iya. dapat juara, anjir. Randall juga bete kayak anjing, gue gak dapet ya gitu. Tapi ingat, Iya. Dante was also Achilles. Iya. Dante kan juga Achilles. Jadi kayak injuries matter. Ya. Kan Jamoran katanya denger-dengar mau masuk ke situ kan. Ada informasi mau ke Timberwolves. Hancur sih kalau ada Jamoran tapi sih. Cuma Jalen Brunson layak gak jadi face of the league kalau menurut Layak. kalian bertiga? Oh layak ya? Layak. Alasannya kalau Paul Man. nggak mau dia. Jalen Brunson kan. Jalen Apalagi Brunson. abis tahun ini. Face of the league ya. Dan kalau tahun depan regular season mereka bagus. Ya. Layak lah Mal. Layak jadi face of the league. Mal, gini. Iya. Menurut gue ini. Oke. Ini hot take. Oke. Kenapa Curry begitu dicintai sama anak-anak muda? Selain Wah. of course dia jago dan 3 point. Ya. Setiap kali ada generasi baru nonton basket. Oke. We see a LeBron 6'8", 6'9", Ya. 250. Ya. MJ, Kobe 6'6", Wemby 7'5". Mereka lihat Brunson, walaupun 6'2 juga tinggi ya. Don't get me wrong. Ya. Anak kecil kayak, oh gue bisa nih. Kayak there's a hope. Walaupun itu sedikit Oh. delusional. Tapi kan sebagai manusia biasa yang Ada cuman apa? 5'7", Ya. 5'8". Kita lihat 6'2 kayak, oh gak sejauh itu. Walaupun realitanya jauh ya. Steph itu walaupun dia 6'2", 6'3", 3 point. Ya. We need a superstar yang bener-bener, oh bisa nih. Kayak manusia biasa gak Yeah, ada. yeah, yeah. Wemby's too far. Wemby literally alien. Ya, ya. Literally you cannot aspire. LeBron 6'8", 250 kayak. Man, Jalen Brunson gini. Tadi ya nobar. Gak ada yang bener-bener true Knicks fan. Ada 2-3 orang. Ya, Ada tadi tuh, ada tadi yang tuh. cewek Ada. tadi ada sama Ada. mamanya. Tapi kenapa? Abis championship run ini, baru nih mulai nih. Kenapa gak ada true Knicks fan? Knicks was sampah dari tahun 1999 sampai Ya. sampah. Jadi nggak ada bibit-bibit Knicks generasi baru. Abis championship ini, Ya. Knicks fans tuh bakal Banyak banget. Ya. Reinhardt was fans OKC karena OKC 2011, 2010, 11, 12, 13 Ya. naik dengan Durant, Westbrook, Harden. Oke. Itu generasi ini. Gua generasi pertama the Kobe Shaq era, abis itu Kobe 2009, 2010. Sama kayak gue. Sekarang bakal the Knicks era. He will become the face of the league. Apalagi number one market in America, man. Iya, iya. New York Ya is New York. Nah. number one market. People think LA is the number one market. No. Enggak, New York. New York is the number one market. Iya. Sekarang semua orang liburan ke Times Square bakal lihat the New York Knicks. Iya, iya. Kayak he is gonna be the face of the league. He is. Jalen Brunson ya. He is purely for market size. Oke. Pencapaian 6'2 guard, 6'1 guard. Ya. Lu Hart Bisa, sebelum ke Iril bisa. Lu bisa banget. mengakui face of the league bisa. Untuk saat ini ya melihat semua postseason run dan apa yang Jalen Brunson lakukan di dalam satu season, Iya. itu gila Iya. juga gitu loh. Nggak Iya. bisa ditutup matain juga Oke. bahwa Brunson ini emang bener-bener jago banget gitu mal. Jago banget. Ya, Udah coba, face of the league yang lagi di push sekarang kan Wemby. Oke. Nah, Brunson ini kayak apa ya, mematahkan itu gitu. Dia Oke. shoot David Goliath. berapa kali Ya. over David Wemby gitu loh. Iya. Kayak disekolahin dulu Wemby gitu. Iya. Ya untuk sekarang ya saat ini Brunson layak banget sih. Layak. Kalau untuk 10 tahun ke depan ya kita udah tahu Wemby bakal Iya. dijadiin face of the league juga. Cuman Oke. untuk waktunya sekarang, untuk kalau misalkan in the moment ya semua superstar ngelihat bahwa pemain yang lengkap, mentalitas mateng, udah terbukti teruji di playoff berapa kali pun jatuh, akhirnya jadi sampai sekarang. Walaupun dulu kan gadang-gadangnya cuma backup Luka, Iya. backup Luka, terus Gila. di Brunson. 2022 dia udah Iya, playoff iya. run Iya. di Dallas. Tunggu, Udah bagus banget. gue lupa Brunson pick berapa. Coba sambil ngomong kita. Iya, I think ada. it's 30 something. Iya, deh. kayaknya Second round pick. 30-an. apa Iya. tiga Iya, berapa second gitu. round pick. Iya. Cuman second round pick, Iya. backup Luka. Brunson sendiri bilang bahwa wah dulu gue jiper banget ngeliat Luka. Ya, 33rd overall Iya, pick. iya, iya. Gila. Yang terakhir siapa yang juara dari 30-an juga tuh? Jokic. Iya, Jokic. Jokic is the last one. Jokic 40. 40. Iya, Jokic ya. Ya Brunson Iya. juga dia sempat ditanya, Iya. lu pernah ngerasa kayak lu itu kurang gak sih gitu. Hmm. Terus dia bilang sendiri bahwa pas latihan in my rookie season gue liat Luka doing everything flawless. Jadi gue harus sekerja keras apa, gue tahu kayak gimana gitu. Gila. Udah di-update sama Wikipedia.
NBA Kenapa? champion, Finals MVP udah di-update sama Given. Dari situ udah dikasih kunci, Iya. maksudnya udah dikasih kepercayaan, Iya. nge-backup Luka 2022. Habis itu Mavs ngasih dia sama agentnya kalau nggak salah cuman ketawa pas Dallas ngasih offer cuman kayak buat 5 tahun sekitar 50 juta atau berapa gitu, atau 3 tahun 50 juta, gue lupa angkanya. Tapi ya dari situ he took his chances, he bet on himself ke New York dan dikasih gaji gede, dan itu waktu itu juga pay cut ratusan juta kan? Ratusan juta. Sinting. Dia ngutamain tim to build a very very good great team, dan sekarang tercapai hasilnya. Jadi untuk ngelihat story-nya Brunson ya sangat-sangat bagus dan sangat-sangat untuk inspirasional sih. Guys, gue cuma mau bilang, to the 2018 NBA draft, DeAndre Ayton first pick, whatever. Luka third pick. Jaren Jackson, JJJ fourth pick. Trae Young fifth pick. Mikal Bridges 10th pick. So same draft class. Shea 11th pick. MPJ 14th pick. Jalen Brunson 33rd. Mitchell Robinson 36th pick. Wow, that's a sick draft class. That's a sick draft class 2018. Pick Damn. Gila. And the oldest Knick is Mitchell Robinson. Mitchell Robinson di draft All New York Knicks 2018. Dari awal dan akhirnya dapat juara. And he always injured every season. Iya, bener. Always injured. Gila, Mitchell Robinson main tuh bonus, bro. Bonus itu. Dan menurut gua tahun depan, Mitchell Robinson belajar free throw kayak gini aja deh. Karena gini, itu still hack a Mitch, itu still masih taktik loh kalau untuk lawan pakai. Mitchell Robinson kan dia 33% free throw shooter. Make it to 55-60% lah, latihan free throw lah. Gila lu. Enggak gini deh. Lu kalau ngelihat dulu kan yang free throw-nya kena Shaq ya. Shaq. Tapi Shaq tuh masih kalau dia lepas bolanya itu masih kita masih bisa ngebayangin masuk nih kayaknya nih. Kalau Mitch kok selalu clang gitu. Dia timpuk main bolanya, men. Dia timpuk gitu. Susah banget buat masuk. Kalau masuk tuh benar-benar harus plus gitu. Karena dia timpuk. Atau enggak bounce gitu ya, kayak bola bounce Iya, lucky bounce gitu. Lucky bounce gitu ya. Dia granny shot aja lah, udah apapun lah. Anabichi saku lagi. Iya. Kayak gitu kan. Kalau lu face of the league Jalen Brunson real. Face of the league. Lu merasa dia bisa jual jutaan jersey. Bentar. Kita lagi euforia nih ya. Saya belokin sedikit ya. Boleh. Saya tenangin dulu nih. Kita lagi euforia Knicks juara. Kalau misalnya hari ini Minnesota Timberwolves juara, face of the league-nya Ant-Man dong. Betul. Kita akan pertanyaannya berubah dong. Apakah Ant-Man layak jadi face of the league? Karena for the last 5 years, gue bilang bahwa face of the league-nya adalah yang orang Amerika adalah Ant-Man. Karena he got the swag, he's very marketable, personality, everybody loves him. Walaupun dia banyak ngomong, tapi everybody loves Ant-Man gitu ya. Dia paling gampang untuk dimarketingin sama NBA gitu. Konten-kontennya juga menjual. WMB dari non American side-nya itu udah WMB yang megang lah. Untuk tahun-tahun ke depan. Tapi kalau gue jadi Jalen Brunson ya, misalnya gue diwawancara, gue bilang gitu, are you the face of the league gitu? Gue bakal bilang gini, I don't care about face of the league, I'm the greatest Knick ever. Gue orang yang paling dicintai in the city of New York. Itu sinting. Buat gue itu matters more than just the face of the league yang bisa selalu berubah setiap tahun gitu. Kita punya opini yang berbeda setiap tahun, tapi the greatest Knicks ever itu udah sah. Jalen Brunson. For now, Jalen Brunson. Ya kita nggak tahu nanti 10 tahun lagi ada yang. Gue pengen bertanya. Ini pertanyaan. Gue setuju banget Jalen Brunson greatest Knick of all time. Gimana kalau old heads yang benar-benar older dari kita, yang older banget ngomong kayak, well, Frazier sama Willis Reed 2. Maksudnya kan mereka kan menang 70 dan 73. Even though kita the young ones will of course, karena kita kan gue nggak tahu 73 long time ago. Does Brunson need 2 atau tetap Willis Reed sama Walt Frazier yang udah 2 dan dia 2 kali back to back dia Finals MVP dua-duanya. Jadi gue yakin yang umur 60 tahun 70 tahun gue yakin mereka bakal ngomong tunggu masih ada Willis Clyde Frazier sama Willis Reed atau emang udah Brunson aja. Dari lu real, coba real. Gue kan ada perdebatan itu tuh. Itu bukan generasi kita. Iya bukan 73 70 Jadi kita nggak tahu the level of competition in that era gitu kan. Yang gue bisa relate adalah apa yang dicapai sama Brunson musim ini itu makes him the greatest Knick of all time. Gitu aja. Yang ada di pikiran gue. Tapi kalau tadi Andovi brought up
stuff from the 70s. Iya. Gue nggak tahu. Iya, gue juga nggak tahu. Gue nggak tahu. Gue juga merasa dia the greatest Knick of all time. Tapi gue cuma takut. Jadi kalau misalnya ada nanti yang komen di video ini bilang, apaan sih ngomong Brunson greatest Knick of all time, berarti dia mungkin bisa relate sama yang tadi Andovi bilang. It's okay, tapi mungkin buat majority of Knicks fans yang sekarang lagi celebrate ini, buat mereka Brunson is the greatest Knick gitu loh. Tapi Face of the League belum kalau buat lo ya Rila. Masih ya belum dan dia nggak peduli juga kayaknya. Di gue masih Ant-Man. Oke. Di gue masih Ant-Man. Kalau ada yang bertanya Ant-Man belum juara, Brunson udah, kenapa Ant-Man yang Face of the League ya? Untuk jadi Face of the League nggak cuma harus dari angle juaranya aja gitu. Personality, ke marketingnya dan all the business side-nya itu mesti dilihat semua. Brunson nggak bisa dimarketingin sih, sulit. Ya sekarang sih mungkin bisa ya. Gua nggak pernah melihat kayak misalnya gue pengen beli sepatunya Brunson gitu ya, walaupun itu Kobe juga. Tapi belakangan ini gue melihat apapun yang dipakai sama Brunson semuanya keren gitu. Jadi kayak kita ketangkep ke jadi suka sama dia gitu loh. Iya. Jadi ini biar gue tahu, jadi both the finals MVP di 1970 dan 1973 tuh Willis Reed. Dan dua-duanya kalahin Lakers. 1970 kalahin Lakers 7 games, 1973 kalahin Lakers di 5 games. Jadi Willis Reed 2-time NBA Finals MVP. Tapi kan again he already passed away. Ini gue lihat dia already passed away. Tapi I agree. I never watched him. Jadi for me Jalen Brunson is the greatest Knick of all time. Iya benar. Berarti itu. Tapi we need to give props where credit is due untuk the older. Iya. Of course. Karena nanti pasti di-mention sama mereka juga kan. Oke, berarti sebelum kita udahan nih teman-teman ya, sekali lagi terima kasih buat semua fans tadi yang datang nobar juga hari ini. Oh iya, terima kasih. Terima kasih ya. Karena kita nanti ketemu lagi di nobar tahun depan. Terima kasih juga buat NBA musim ini udah ngasih ya cukup menarik lah ya, karena dari playoff udah seru, udah ada 7 games aja dari awal first round udah ada 7 game. Ya seru banget di East yang justru kaget banget kita 4-0 cepat gitu, tapi menarik lah gitu ya. Dan Knicks juga bukan menyamakan sih, sama seperti Lakers ketika sweep kalah 1 doang dari Sixers, abis itu menang tetap juara kan. Kalau Knicks masih ada kalah 2 kali sama Atlanta Hawks kan, jadi 2. Berarti satu-satu sebelum kita udahan hot takes masing-masing ya buat musim depan. Gue suka nih. Hot takes masing-masing ya. Dari lu Hard, hot takes ada nggak buat musim depan? Hot takes sebelum udahan. Nanti ditutup sama gua. Tahun depan Knicks bakal balik lagi ke final buat defend their title. That's a take. Tapi nggak tahu menang atau enggak ya. Iya. Cuman bakal lagi. Bakal lagi ya. That's a take. Jadi hot takes lu ya. Ya, mereka masih prime soalnya. Masih prime banget justru ini. Di masa-masa agung-agungnya mereka gitu loh. Iya, jadi belum balik. Ya, yang paling tua mungkin Josh Hart 31 core mereka ya kan. Iya. Tahun depan 32. And they're healthy. They've been healthy gitu. Ya berarti itu ya. Kalau lu hot takes-nya Andovi? Hot takes gue pasti akan diklip sama Kemal karena pasti gue akan dihujat satu Indonesia. Enggak, gue gak ngambil itu berarti. Apa tuh? Apa hot takes lu? Gue setuju sama Reinhard. Oke. Knicks will be back in the NBA Finals against the Los Angeles. Waduh. Lakers. Gak ada itu. Gak ada itu. Kan namanya hot take. Dua market besar itu pecah lah, tambah the only final that will be a bigger final than Spurs versus Knicks secara market. Lakers Knicks udah. Iya. Orang gua bahas sama Iril, kalau tahun depan Lakers sama Knicks final GBK kita sewa. Iya. GBK. Itu my hot take. Silakan hujat gua gak peduli. Don't at me. Iya pasti GBK Ril ya kalau itu GBK. Walaupun tidak mungkin ya. Los Angeles ke final. Kalau lu hot take siapa Ril? Hot take gua kita gak ke GBK karena Lakers gak masuk playoff. Waduh. Ada apa ini? Iko Iril. Lakers masuk play-in tapi dia gak masuk playoff. Gue suka nih. Let's go. Gila. Gimana tuh? Kan hot takes ya. Hot takes boleh. Ada masalah. Emang hot takes. Kasih yang pedas kalian udah. Ini bakal perang nih. Ini fan session. Tapi gak apa. Gue tahu guys. Emang fans harus delusional. Iya gak apa-apa. Kalau hot takes dari gue adalah
Wembanyama tahun depan Nambah lagi tinggi ya. tingginya nambah lagi, sering basket. Jadi dia gak usah lompat kalau ngedang gitu. Wembanyama main volley. Main volley. Kalau gua tahun depan Wembanyama jadi the first ever player. Yang kan kalau Russell Westbrook 30-10-10 kan. Iya. Kalau Wembanyama 30-10-10 sama blok. Jadi 30-10. Nggak mungkin dia 10 blok per game, Mak. Ini lebih gila pada Lakers champion. Karena outtake saja. 10 blocks per game. Enggak, itu bukan Itu delusional take. Ini lebih delusional daripada take gua. Iya. Take gua 10 blocks mustahil per game, Mak. Ya. Wilt aja nggak 10 blocks per game. Iya. Wilt Chamberlain aja Nggak bisa. Nggak mungkin gitu. Ya itulah Wembanyama the area 50. Kan namanya outtake saja. BTW sebelum kita out. Iya. Akhirnya kita bisa fokus ke Piala Dunia. Ya. Ini Ya. terakhir. Ini Ya, hot take boleh, terakhir. boleh. Hot take terakhir. Oh siap. Gua nggak ngikutin bola apalagi club level. Ya. Tapi kalau soal Pildun, Kemal can affirm gue ngikutin Pildun. Oke. Dari 2002, 2006, 10, 14, 18, 2022, 2022. Semuanya ya. Hot take gue adalah begini. Oh siap. Siap gua percaya nih. Jangan gue. Ya. Portugal akan menang 2026 Piala Dunia. Kenapa? Karena ada Simpson prediksi. Pertama, enggak. Pertama, selain ini Ronaldo Piala Dunia terakhir, lihat di tim mereka ada Neves, Vitinha, ada Bruno Fernandes. Ya. Pokoknya mereka tuh banyak pemain PSG yang baru menang Champions League. Sekarang tadi Vitinha, João Neves menang Ya. di PSG. Sekarang ini. Dan terakhir menurut gua, kita butuh Portugal menang biar debat Messi Ronaldo nggak pernah berakhir sepanjang masa. Iya, iya. Kalau kan sekarang kan debatnya selesai karena Messi menang Piala Dunia. Iya. Kalau Portugal menang dan Ronaldo dapat Piala Dunia dia, Iya. the debate will never end. Sehingga setiap kali orang podcast debat ini akan selalu hidup sampai mati. Walaupun dia cadangan ya, cadangan terus. Doesn't matter dia cadang atau enggak. Iya. Portugal 2026 FIFA World Cup Champion Zone at me. Cut that Kemal. Cut that di Kemal Sports. Biar semua orang hujat gua. Diego gak ngerti bola. Tapi inget, Iya. Portugal. Itu justru jadi bener gak jinx Mal? tuh. Ah, Bener gak Mal? apa? Yang Andovi ngomong bener gak? Ya sebenarnya benar gitu. Tapi gue takut jadi ngejinx aja. Portugal sekarang jago dong. Neves, Oh iya, Fernandes. bagus. Vitinha. Iya. Pokoknya siapa yang megang lapangan tengah pasti gacor di Dan Piala lapangan Dunia. tengah Iya. mereka lagi midfield mereka men. Iya. Lagi sinting. Iya. Emang lu megang siapa Piala Dunia? Megang sekarang. Portugal. Harusnya sama Tapi Portugal. gara-gara lu ngomong gitu gue takut sih. Gue jadi takut anjing. Dari takut gue. Iyalah gitu. Tapi kita lihat ya nanti ya. Semoga ini kan sekarang udah bisa fokus ke Piala Dunia. Piala Dunia, iya. Orang di Amerika. Bayangin nih kalau misalkan ini kan New York nih juara hancur tuh New York kan. Iya. Ya juara nggak juara juga hancur Mal. Iya, Hancur lebih Mal. sama-sama hancur. Tapi ketika Portugal juara makin meledak tuh. Iya. Meledaknya bukan cuma Amerikanya doang, satu sosmed meledak Iya. gitu Karena aja. akhirnya Ronaldo dapet kan. Iya, itu mau meledak tuh sosial media tuh. Jadi gitu ya teman-teman ya, sekali lagi pokoknya terima kasih buat Iril, Andovi dan Reinhard buat NBA musim ini gitu ya. Semoga musim depan NBA jauh lebih seru, ada trade-trade apa segala macam yang blockbuster. Kalau kita sekarang masih mantau Giannis mau kemana, nanti kita sama P-Double kayaknya gue masih ada satu podcast sebelum dia liburan ke Kanada. Oh iya. Iya, dia habis itu mau liburan ke Kanada cukup lama sama keluarganya. Jadi nanti gue sudah nitip ke Paul Palele, nanti gue akan pakai jersinya Dick. Dick, iya. Gue mau kalau bisa P-Double Iya. baju Anunoby Raptors. Oh. Itu mahal tuh. Anunoby Raptors bakal mahal banget tuh. Tapi Dick gue sih sudah nitip. Nanti gue bayar karena gue bilang gue sama Iril suka nitip juga. Kalau Iril ke Amerika, Iril tolong PG gue minta beliin. Gitu. Ini gue bilang ke Paul nitip satu Dick, pokoknya Dick. Ya kan. Jadi nanti besok kalau misalkan kita sebelahan gitu lu fans yang Wembanyama Dick. Sebelum foto gitu siapapun LeBron James Dick gitu. Gitu aja. Jadi thank you sekali lagi buat teman-teman semua. Thank you udah nonton podcast episode kali ini. Nanti ada satu episode lagi bareng P-Double. Thank you.